3001. Makhluk hidup semacam ini adalah atribut dingin, dimingki yang dingin, seperti ikan di air. Apalagi di lingkungan seperti itu, kekuatan makhluk semacam ini bisa dimainkan 120%, dan kekuatannya lebih kuat dari dunia luar. Orang lain, jika mereka tidak mengontrol kekuatan sihir atribut dingin, akan sangat berkurang saat mereka masuk ke sini. Tidak heran mereka disebut daerah terlarang. Sangat berbahaya bagi Tianjiao untuk masuk. Ledakan. Luming sedang terbang. Tiba-tiba, gunung-gunung berguncang. Kemudian, Luming melihat gunung es terbang dari kejauhan dan menabrak Luming. Sarang. Luming terkejut dan dengan cepat mengelak. Dalam sekejap, Luming mundur 100 li untuk menghindari gunung es. Ledakan. Ini benar-benar gunung es dengan energi kilometer yang tinggi. Itu menghantam Luming dengan keras, dan tanah terus bergetar. Suara mendesing. Ruang, suara siulan, dan kemudian, langit membentuk bayangan hitam besar. Ada gunung es yang menghantam Luming, dan tidak hanya ada satu, tetapi beberapa yang terhubung. Bagaimana situasinya? Luming terdiam dan mundur untuk menghindar. Namun, gunung es terus turun. Akhirnya, ada gunung es yang tidak bisa dihindari Luming. Potong bulan. Luming, bersenjatakan tombak di kedua tangannya, membelah diri. Ledakan. Tombak membombardir gunung es, dan gunung es itu pecah berkeping-keping. Luming, dengan kekuatan yang mengerikan, terbang keluar. Setelah mundur sejauh 100 mil, nyawa dan darahnya melonjak. Kekuatan mengerikan apa itu? Luming menatap ke depan. Kamu tahu, dia sekarang dipertahankan dalam keadaan dewa kuno. Kekuatannya luar biasa, tetapi dia masih hampir terluka. Mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan kemudian, sebuah benda besar meluncur ke arah sini. Itu. Mata Luming terpaku. Kali ini bukan gunung es, melainkan kera raksasa. Kera raksasa ini sangat besar, tingginya ribuan meter, lebih besar dari gunung es sebelumnya. Luming tahu bahwa gunung es ini dilemparkan oleh kera raksasa ini. Ledakan. Kera raksasa menginjak gunung es itu langsung meledak, es yang pecah terciprat ke segala arah, dan bumi bergetar hebat. Roh ganas melonjak ke arah Luming. Sepasang mata besar menatap Luming, penuh roh jahat. Mengaum. Kera raksasa meraung, kakinya di tanah, lubang besar meledak di tanah, dan tubuhnya yang besar, menuju daratan ingin membunuh. Namun, kera bayi raksasa bahkan tidak tinggi di depannya. Tinju, yang lebih besar dari puncak gunung, berhembus ke arah Luming dengan angin kencang yang mengerikan. Kembali. Luming sama sekali tidak berani membuat koneksi yang sulit, tetapi dengan cepat mundur. Namun, kekuatan tinju lawan terlalu kuat, udara terus meledak, dan kecepatan Luming sangat terpengaruh. Tidak ada jalan. Pada akhirnya, Luming hanya bisa menghubungkan mereka. Bintang yang meledak. Langkah terkuat Luming Shi, tombak besar, meledak dan menusuk kera raksasa. Ketika tombak itu dekat dengan kera besar, itu meledak. Ledakan. Namun, Luming merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan seteguk darah keluar. Kembali. Dengan bantuan kekuatan ini, Luming mundur dengan cepat. Dengan kecepatan teknik Kunpeng di hari ke-9, Luming mundur puluhan ribu li dalam sekejap. Kemudian Luming berbalik dan bergegas ke belakang. Mengaum. Kera besar meraung dan mengejar Luming. Kera besar ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Aku khawatir ia telah membangkitkan kekuatan yang mirip dengan faktor kekuatan dewa asli di dalam tubuhnya. Luming berpikir. Sekarang semua jenis makhluk hidup sebenarnya adalah keturunan dari dewa-dewa primitif itu. Mereka mengandung jejak darah dewa primitif kurang lebih. Bahkan binatang buas itu, dewa binatang buas, juga sama. Oleh karena itu, banyak hewan liar, binatang buas, akan membangkitkan kekuatan yang mirip dengan faktor kekuatan dewa asli, yang sangat menakutkan. Jelas, kera raksasa ini juga terbangun dengan kekuatan serupa. Kekuatannya sangat luar biasa, Luming sama sekali bukan lawan. Dia hanya menggunakan jurus, ledakan bintang, tetapi dikalahkan dan terluka sekaligus. Luming menjelma sebagai Kunpeng dari surga ke-9, terbang dengan cepat. Namun, kecepatan kera besar itu luar biasa, dan dia terus mengejar Luming. Segera, beberapa menit berlalu. Wah! Tiba-tiba, Luming melihat cahaya pedang di depannya. Itu dia. Mata Luming bergerak. Pemilik cahaya pedang adalah wanita cantik yang mengejar Luming sebelumnya. Melihat gadis ini, Luming tidak terkejut tapi senang. Dia bergegas ke wanita cantik itu secara langsung. Saat berikutnya, wanita tercantik itu juga melihat Luming. Ketika dia melihat Luming, dia malah bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Luming tiba-tiba bergegas menghampirinya. Tapi segera, dia mengerti, karena dia melihat kera besar itu.
Dia mengerti bahwa Luming ingin melawan kera besar dengan tangannya. Tapi apakah itu mungkin? Mata wanita cantik dipenuhi dengan cahaya dingin, baru saja akan dimulai, dan kera besar sebelum dan sesudah serangan itu, membunuh Luming. Tetapi pada saat ini, Luming membuka mulutnya dan berteriak, "Istri, senang kamu ada di sini. Kami membunuh kera raksasa bersama." "Apa? Istri?" Wanita paling cantik itu tertegun lagi. Saat berikutnya dia bereaksi, dia berteriak, "Kamu, tidak tahu malu." Namun, saat ini, Luming sudah bergegas ke wanita cantik itu tidak jauh dari sana. Mengaum. Kera besar itu meraung dan mengulurkan telapak tangan yang besar. Begitu ia mencengkeram tanah, ia meraih gunung es besar. Dengan lambaian tangan, gunung es besar itu menghantam Luming, menyelimuti wanita cantik itu. "Istri, tolong!" teriak Luming, berkedip ke kiri dan ke kanan untuk menghindari tutupan gunung es. Ini adalah strategi Luming. Kera raksasa ini, dengan kultivasi yang tinggi dan kecerdasan yang tinggi, pasti akan memahami mereka. Oleh karena itu, Luming berteriak memanggil istrinya. Kera besar pasti akan salah mengira wanita cantik itu sebagai geng Luming. Secara alami, serangannya juga akan menutupi wanita cantik itu. Jelas, rencana Luming berhasil. Ditutupi oleh gunung es, wanita cantik hanya bisa melawan. Cahaya pedang yang terang meledak dan membelah gunung es menjadi dua. Wanita gila ini benar-benar galak. Jalan rahasia Luming. Baru saja, dia mencoba menakut-nakuti kera besar, tetapi dengan satu pedang wanita tercantuk, dia membelah gunung es, dan kekuatannya mengerikan. Mata kera raksasa juga menatap wanita cantik itu. "Wanita cantik, berikan tekanan yang kuat, biarkan secara naluriah merasakan krisis." Oleh karena itu, kera besar meraung dan langsung pergi ke wanita cantik itu, meninggalkan Luming. Luming, untuk itu, tidak ada bahaya. Sebaliknya, wanita cantik memilikinya. Tentu saja, harus menyingkirkan yang berbahaya terlebih dahulu. Gunung seperti tinju, menuju wanita cantik hanya bisa melawan. Kong! Suara pedang meraung di langit. Cahaya pedang itu sama mengerikannya dengan kaca. Itu sepanjang 10.000 meter dan dipotong di kera raksasa. Ledakan, ledakan. Kedua pria itu berkelahi, dan tempat itu berantakan dan rata dengan tanah. Subscribe Penatua. Orang baik, kekuatan ini lebih baik daripada iblis malam. Luming melihat pertempuran antara wanita cantik dan kera besar dan mendecakkan lidahnya. Apakah itu wanita cantik atau kera raksasa? Meskipun alamnya belum mencapai tingkat Raja Dewa, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar naik ke tingkat Raja Dewa. Misalnya, Raja Dewa biasa seperti iblis malam yang gelap tidak begitu kuat. Ini adalah Tian Jiao yang bisa bertarung melintasi alam besar. "Istri, hentikan dulu hewan ini untuk suamimu, dan minta bantuan untuk suamimu." Secara alami, Luming tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Dia meninggalkan sepatah kata pun dan melarikan diri. Tercela, tak tahu malu. Wanita paling cantik itu marah dan hampir muntah darah. Dia memiliki wajah yang cantik dan memerah. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan mencabik-cabik Luming lain kali dia melihat Luming. Tidak, dia akan membuang 10 yuan untuk melampiaskan kebenciannya. Memikirkan Luming memanggil istrinya, dia membenci giginya yang gatal. Apa orang ini tahu? Tidak mungkin. Aku akan membunuhnya meski aku mengetahuinya. Wanita cantik itu menggertakkan giginya dan kemudian berkonsentrasi menghadapi kera raksasa di depannya. Luming berlari sepanjang jalan. Segera setelah itu, Luming berubah menjadi wujud manusia dan menggunakan dewa-dewa kuno sepanjang waktu, yang menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Setelah berubah menjadi keadaan normal, Luming terbang lagi. Kemudian dia menemukan gua es yang tersembunyi, dan Luming terbang masuk. Melihatnya, Luming menemukan bahwa tidak ada makhluk lain di dalam gua es. Luming membawa sepotong es dan memblokir gua es. Kemudian dia duduk bersila dan menjalankan rahasia langit dan bumi untuk pulih. Setelah beberapa hari, kekuatan ilahi Luming, kekuatan fisik, dan sebagainya, semuanya pulih ke kondisi puncak. Sayangnya, bola tidak bisa masuk ke sini, kalau tidak, aku tidak akan malu. Luming menghela nafas. Kota kuno bintang dan bulan tidak bisa dimasuki di bawah Raja Dewa. Bola adalah kehidupan logam, jadi tidak bisa dimasuki secara alami. Kalau tidak, dengan kekuatan bola, mudah untuk menekan keberadaan wanita cantik dan kera raksasa. Kita harus segera menemukan harta karun untuk hawa dingin dan meningkatkan kekuatan kita. Luming mengatupkan giginya secara diam-diam. Selama periode waktu ini, dia berulang kali dikejar dan dibunuh. Dia benar-benar marah. Bangun dan meninggalkan gua es, Luming terus masuk jauh ke dalam hawa dingin. Luming, 8.000 mil di depan, hawa dinginnya sangat kuat. Mungkin ada beberapa harta karun yang dingin. Suara formula berdering.
Luming sangat peka terhadap fluktuasi energi, jadi Luming memintanya untuk membantunya menemukan harta karun energi dingin. 8.000 mil di depan. Mata Luming cerah dan kemudian terbang ke depan. Segera setelah itu, sebuah danau es muncul. Danau es ini tidak besar, tetapi udara dinginnya sangat kuat, yang berkali-kali lebih kuat dari tempat lain. Luming, sumber hawa dingin ada di bawah danau es, tapi aku khawatir ada makhluk hidup yang menjaga danau. Cara mengukur kata. Ada makhluk yang menjaganya. Kultivasi macam apa itu? Tanya Luming. Wanita tua itu tidak tahu. Turun dan rasakan sendiri. Cara mengukur kata. Petik 2. Luming terdiam dan akhirnya memutuskan untuk melihatnya. Sayang sekali untuk tidak menjelajah di sini. Dengan plop, Luming bergegas ke danau es. Segera setelah menabrak. Salah satunya adalah gulungan es yang sangat besar. Pada saat yang sama, ada banyak tombak yang keluar dari danau es dan sangat terang. Sesaat berlalu. Sua. Sesosok bergegas keluar dari danau es. Itu Luming. Begitu Luming bergegas keluar, dia menggunakan teknik kunpeng 9 hari, mengubahnya menjadi kunpeng 9 hari, dan pergi dari sini dengan cepat. Wah! Keluar dari danau es, ular sanca raksasa, yang panjangnya bisa ribuan meter, mengaum ke langit, tetapi tidak mengejar. Itu berenang di sekitar danau es untuk sementara dan kembali ke danau es. 10.000 mil jauhnya dari danau es, Luming duduk di atas bangunan yang tertutup es. Dia membentangkan tangannya. Di tengah telapak tangannya terdapat batu sebening kristal seukuran kelengkeng yang mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa. Inilah yang dibawa Luming keluar dari danau es. Lao Liang, bagaimana dengan kristal giok es ini? Berapa banyak energi yang bisa kamu saring dari inti bintang? Luming berharap untuk bertanya. Tidak banyak. Hanya ada 2 kata dalam jawabannya. Tidak banyak. Luming sedikit kecewa. Meskipun kristal giok es ini adalah harta dengan sifat yang sangat dingin, tidak sedingin es giok, atau cairan sedingin yang kamu dapatkan sebelumnya. Itu hanya lebih kuat dari batu bulan dingin, dan volumenya terlalu kecil. Dijelaskan rumusnya. Sepertinya kita harus terus mencarinya. Lupakan saja, kamu bisa menyerap kristal giok es ini dulu. Jika kamu bisa mempercepat sedikit, aku akan terus mencari harta benda dingin lainnya. Luming Dao lalu menyerap kristal giok es ke formula. Dalam setengah bulan berikutnya, Luming berkeliaran di sekitar area terlarang untuk mencari harta karun. Dia menemukan 3 jenis harta karun. Sayangnya, levelnya tidak terlalu tinggi. Semuanya adalah harta karun setingkat kristal es giok, yang hanya bisa dikatakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada hari ini, Luming berjalan di lembah es. Rumusnya memberitahu kita bahwa fluktuasi energi udara dingin di lembah es ini sangat tidak normal dan kaya. Aku pergi ke depan untuk sementara waktu, dan tidak ada pengecualian. Luming terkejut karena tidak ada makhluk hidup yang menjaga di sini. Ini adalah 9 kelopak teratai es. Tiba-tiba, mata Luming cerah. Di ujung lembah es, sebuah dinding, menumbuhkan teratai, kristal seperti batu giok, memancarkan hawa dingin yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat tanaman di area terlarang yang dingin, dan itu juga sejenis obat ajaib dengan atribut dingin. Teratai es 9 kelopak, total 9 kelopak, sangat berbeda dengan teratai lainnya. Namun, Luming pernah melihat dalam sebuah buku kuno bahwa teratai es 9 kelopak adalah yang terbaik dari obat alami dingin. Luming sangat gembira, teratai es 9 kelopak jelas lebih baik daripada kristal giok es. Setelah menyerap formulanya, itu pasti bisa membantunya memurnikan banyak energi inti bintang. Sosok Luming melintas dan melangkah keluar. Dia mengumpulkan tangan besar dan mengambil 9 kelopak teratai es. Tapi saat ini, langit melolong, beberapa sosok muncul di lembah es di atas. Ada 5 pemuda, pria dan wanita, berjubah putih. Begitu mereka muncul, mata mereka tertuju pada teratai es 9 kelopak Luming. Nak, serahkan 9 kelopak teratai es. Seorang pria muda minum dengan dingin, dan nafas dingin menyelimuti Luming. Aku menemukannya lebih dulu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Luming berkata dengan ringan. Kamu menemukannya lebih dulu. Konyol, kami telah menemukan teratai es berkelopak 9 ini. Sebelumnya, ada hewan liar yang menjaga di sini. Kami baru saja berbicara tentang hewan liar yang menarik mereka pergi, dan kamu tidak akan berhasil. Mengerti? Seorang pria muda dengan rambut putih berkata dengan dingin. Menarik hewan liar. Luming tercengang, tetapi saat berikutnya, dia tahu bahwa pihak lain berbohong. Alasan pihak lain sepertinya tidak ada masalah, tetapi setelah dipertimbangkan dengan cermat, ada banyak celah. Ada 5 orang di sisi lain untuk menarik binatang buas. Apakah kamu membutuhkan 5 orang untuk bertindak bersama? Subscribe Penatua. Ada 5 orang di sisi lain untuk menarik binatang buas. Tidak perlu untuk 5 orang bersama-sama.
Selama beberapa dari mereka menarik hewan liar, yang lain dapat dengan mudah mengambil teratai es 9 kelopak. Siapa yang begitu bodoh, semua orang pergi untuk menarik binatang buas dan meninggalkan harta karunnya di sini. Oleh karena itu, Luming tahu bahwa pihak lain sedang berbohong. Sambil mencibir, Luming menempatkan 9 kelopak teratai es langsung ke dalam cincin penyimpanan. Nak, sepertinya kamu tidak menyerahkannya. Mata pemuda berambut putih membeku, dan hawa dingin di tubuh mereka semakin kuat. Jelas, pihak lain juga merupakan produk ilahi dan kekuatan kultivasi atribut dingin, jadi dia tidak takut dengan roh dingin di sini. Karena aku sudah mendapatkannya, apakah ada alasan untuk menyerahkannya? Luming tersenyum tipis. Bagus. Pemuda berambut putih mengangguk dan berkata, Luming, bakatmu bagus. Kamu telah melangkahi gerbang surga. Namun, kultivasimu telah membuat para dewa berlipat 4. Dengan kultivasi seperti itu, menurutmu apakah kamu bisa menelan 9 kelopak bunga teratai es di depan kita? Setelah mengatakan itu, nafas pemuda berambut putih mekar sepenuhnya. Raja setengah langkah. Budidaya pemuda berambut putih adalah setengah langkah dari alam ilahi. Namun, Luming dapat melihat sekilas bahwa pihak lain seharusnya tidak terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Pada saat yang sama, beberapa bentuk tubuh orang lain berkedip. Akankah Luming di tengah, satu demi satu mengeluarkan nafas yang kuat? Raja setengah langkah lainnya. 3 lainnya juga merupakan keberadaan Dewa 9. Namun, tidak ada yang terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Faktor kekuatan ilahi yang asli tidak begitu mudah untuk dibangkitkan. Ada begitu banyak Tianjiao di bawah kerajaan Dewa Xingkonying. Hanya ada 4 orang yang melewati Tianmen sebelumnya. Dengan wanita cantik di belakang, hanya ada 5. Secara alami, tidak ada orang yang terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Mata Luming sedikit menyipit, tapi dia tidak takut. Selama faktor kekuatan dewa asli tidak terbangun, bahkan jika itu adalah Tianjiao di kerajaan dewa setengah langkah, Luming tidak takut. Bahkan jika dia tidak bisa melawan, dia masih bisa lolos. Luming, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang, tidak hanya teratai es 9 kelopak, tetapi juga hal-hal lain tentangmu harus diserahkan. Juga, ayo cari laut di Dantian, kami bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Pemuda berambut putih membuka mulutnya lagi, dan keserakahan muncul di matanya. Dia mengira Luming akan dapat melewati gerbang surga dengan bantuan 4 dewa. Dia pasti punya peluang besar. Sekarang, dia tidak hanya menginginkan 9 kelopak teratai es, tetapi juga kesempatan Luming. Dia bahkan memiliki rencana yang lebih ganas dalam pikirannya. Dia berencana untuk menunggu Luming menyerahkan semua harta, meninggalkan prestasinya, memenjarakan Luming, dan perlahan mengungkap semua rahasia Luming. Memikirkan bisa mendapatkan rahasia Luming dan terbang ke langit, hatinya penuh dengan api. Sepertinya ambisimu tidak kecil. Luming tersenyum dingin, siap mencari ruang untuk melarikan diri. Tapi saat ini, wajah Luming berubah dan menatap ke langit. Wah! Di langit, cahaya pedang muncul, dan kemudian sosok wanita cantik muncul di udara. Wajah Luming tiba-tiba menderita. Ini bukan wanita cantik itu, dan siapakah itu? Ini benar-benar jalan yang sempit, aku bertemu lagi. Luming penuh dengan kepahitan. Dikelilingi oleh pemuda berambut putih dan yang lainnya, wanita cantik lainnya datang. Situasi ini tidak baik untuk Luming. Dia yakin untuk menyingkirkan pemuda berambut putih dan lain-lain, tapi dengan wanita cantik, dia tidak bisa lolos. Masalah. Luming bergumam, tentu saja, tidak mungkin menyerah, dan pikirannya berubah tajam untuk mencari jalan keluar. Wanita yang sangat cantik. Pemuda berambut putih dan yang lainnya, setelah melihat wanita cantik itu, mau tidak mau tinggal sedikit, menunjukkan ekspresi terkejut. Keluar dari sini. Mata wanita cantik itu menyapu pemuda berambut putih dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Ini membuat pemuda berambut putih dan yang lainnya terlihat sedikit jelek. Sepertinya kamu dan anak laki-laki ini berada dalam satu kelompok, gadis. Aku khawatir kamu tidak cukup untuk menyelamatkannya sendiri. Pemuda berambut putih itu mencibir. Siapa yang akan menyelamatkannya? Aku akan membunuhnya. Wanita cantik dengan cara dingin. Bunuh dia. Kali ini, pemuda berambut putih dan yang lainnya tertegun. Mereka mengira wanita tercantik datang untuk menyelamatkan Luming, tetapi mereka tidak menyangka akan membunuh Luming. Gadis, kamu di sini untuk membunuhnya. Haha, sepertinya kita adalah orang yang sama. Anak laki-laki ini telah merampok harta kita, dan kita akan membunuhnya. Lebih baik aku membunuh anak laki-laki ini, agar tidak mengotori tangan gadis itu. Pemuda berambut putih itu tertawa. Begitu dia mendengar bahwa wanita paling cantik membunuh Luming, pemuda berambut putih itu segera mengubah sikapnya dan tampak ingin lebih dekat dengan wanita cantik itu.
Jika dia ingin mati, dia hanya bisa mati di tanganku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Namun, wanita tercantik jelas tidak tahu berterima kasih dan terus bersikap dingin. Lu Ming juga terkejut. Aku tidak bisa mengerti rutinitas wanita cantik. Karena dia ingin membunuh Lu Ming, apa bedanya dia dengan yang lain? Mengapa Lu Ming harus mati di tangannya? Pada saat ini, bahkan Lu Ming harus bertanya-tanya apakah dia benar-benar minum terlalu banyak dan melakukan kesalahan pada gadis lain. Namun, dia tidak memiliki kesan atau perasaan apapun. Jika itu benar, itu akan menjadi kerugian besar. Pemuda berambut putih dan lainnya juga agak linglung, tidak mengerti arti wanita cantik. Sepertinya kamu akan menyelamatkannya. Pria muda dengan rambut putih itu dingin. Dia menduga bahwa wanita tercantik ingin menyelamatkan Lu Ming. Dia sengaja mengatakan ingin membunuh Lu Ming dan ingin menipu mereka. Pergilah. Sangat indah bagi seorang wanita untuk minum. Yah, kamu memang sebuah grup, jadi ayo bawa. Wajah pemuda berambut putih itu juga suram, dan nafas yang kuat menyelimuti wanita cantik itu. Menyentuh. Kemudian, pemuda berambut putih melangkah keluar satu langkah, telapak tangannya mencuat, dan telapak tangan yang besar mengembun. Telapak tangan membeku, dipenuhi rasa dingin yang mengerikan, dan meraih wanita cantik itu. Di luar kemampuanku. Mata wanita cantik itu dingin, banjir nafas kuno, meledak. Wah! Kemudian, dengan lambaian tangannya, cahaya pedangnya tiba-tiba muncul, dan dia menebas pemuda berambut putih itu. Dengan embusan, tangan besar yang dipadatkan oleh pemuda berambut putih itu langsung terbelah dua, dan cahaya pedang terus menebas pemuda berambut putih itu. Faktor daya asli. Kamu membangunkan faktor daya asli. Pemuda berambut putih meraung ketakutan, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, sebuah perisai terbang keluar dari alisnya. Kong! Cahaya pedang terpotong pada perisai, dan percikan api menyembur kemana-mana. Perisai dipotong dan terbang keluar. Ada retakan yang dalam di atasnya. Pemuda pucat. Ini adalah artefak pertahanan kelas atas dari tingkat ke-9. Itu langsung dipatahkan oleh pedang lawan. Beberapa anak muda lainnya, juga wajah yang sangat jelek, menunjukkan warna ketakutan, bentuk tubuh mau tidak mau mundur, dan wanita cantik itu membuka jarak. Wanita cantik melangkah keluar, pedang kicong malam. Tunggu sebentar, salah paham, semua salah paham. Pemuda berambut putih berteriak ngeri. Subscribe Penatua. Pemuda berambut putih itu berteriak ketakutan dan mundur. Belum. Minuman dingin wanita cantik, dan tidak langsung menyerahkan, tetapi momentum yang lebih kuat. Yah, ayo pergi, ayo pergi. Pemuda berambut putih mengatakan bahwa meskipun dia sangat tidak bahagia, dia tidak berani bertarung dengan wanita tercantik. Bahkan jika ada 5 dari mereka, bahkan jika kultivasinya adalah setengah langkah negara Raja Dewa. Sebagai Raja setengah langkah, mereka belum membangkitkan faktor kekuatan Dewa Asli dan membangkitkan faktor kekuatan Dewa Asli, dan kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menjadi lawan dari wanita cantik. Karena itu, meskipun dia sangat marah, dia hanya bisa menggigit giginya untuk menghindarinya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lu Ming memanggil, dia memanggil, pemuda berambut putih dan lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda berambut putih menatap Lu Ming. Berurusan dengan kalian semua, saudara-saudara, dan berikan aku semua harta. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Semua harta. Pemuda berambut putih itu tertegun, dan jejak api muncul di matanya. Mereka sangat senang dengan harta karun Lu Ming. Namun, ketika mata mereka tertuju pada wanita cantik itu, mereka ragu untuk berurusan dengan wanita cantik itu, tetapi mempertaruhkan nyawa. Mata pemuda berambut putih itu menoleh, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Meski harta itu penting, di mana nyawa yang penting. Jadi, pemuda berambut putih itu akan menolak. Namun saat ini, wanita tercantik itu tidak memberinya kesempatan ini. Jika kamu ingin bergandengan tangan untuk berurusan denganku, kamu akan dibunuh bersama. Wanita cantik itu minum dengan dingin. Dia melambaikan pedang di tangannya dan meledak dengan cahaya pedang. Lampu pedang ini menutupi Lu Ming, pemuda berambut putih dan lainnya bersama-sama. Apa yang kamu lakukan? Sialan, dasar wanita gila. Pemuda berambut putih itu meraung. Dia membuka mulutnya dan meraung. Tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi singa putih besar. Ini adalah binatang buas, singa es. Tidak hanya dia, beberapa anak muda lainnya juga telah berubah menjadi singa es dan salju. Ternyata pemuda berambut putih dan yang lainnya bukanlah manusia, melainkan binatang gaib, keluarga singa es dan salju. Mereka berubah menjadi Noumenon, dan kekuatan mereka berkembang pesat. Mereka meraung, dan aliran udara sedingin es membunuh wanita cantik itu. Pria muda berambut putih itu benar-benar marah. Dia berencana untuk mundur.
Wanita cantik itu tiba-tiba menyerangnya, dan dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Daerah ini terus meledak dan penuh semangat. Kesempatan bagus. Mata Luming cerah dan menjadi dewa kuno. Bintang yang meledak. Lumingi menikam, dan sebuah tombak melesat ke arah wanita cantik itu. Kemudian meledak dan bertabrakan dengan cahaya pedang wanita cantik itu. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuh Luming tiba-tiba mundur, dan kemudian menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari untuk bergerak maju. Otak wanita ini tidak sebagus yang diharapkan. Saat ini, Luming mengubah gagasan seperti itu di kepalanya. Faktanya, melalui beberapa kali sebelumnya, Luming menemukan bahwa meskipun wanita tercantik memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa, dia tidak memiliki terlalu banyak strategi dan ide. Terus terang, itu sederhana. Ya, sederhana, tidak hanya sederhana, tetapi juga bangga. Karena itu, mereka sering jatuh ke dalam perangkap. Sama seperti barusan, Luming hanya berpura-pura mengundang pemuda berambut putih dan orang lain untuk bergandengan tangan. Wanita cantik itu tidak mau, jadi dia mengambil pemuda berambut putih dan lainnya. Alasan utamanya adalah karena pikirannya sederhana, dan mereka berpikir bahwa pemuda berambut putih dan yang lainnya akan benar-benar melakukannya. Yang lainnya adalah kebanggaan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia berpikir bahwa bahkan dengan pemuda berambut putih dan lainnya, dia bisa mengatasinya. Luming memanfaatkan kesempatan itu. Lecer, dibunuh. Melihat Luming melarikan diri lagi, wanita cantik itu sangat marah, meninggalkan pemuda berambut putih dan yang lainnya, dan mengejar Luming. Kejar-kejaran dan lari, menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan pemuda berambut putih dan yang lainnya saling memandang. Siapa wanita gila ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kam Bintang sangat cantik dan berbakat. Sepertinya kita harus lebih memperhatikannya di masa depan. Pasti ada rahasia tentang Luming. Kalau tidak, keluarga Qin dari keluarga Jin tidak akan mau membunuhnya. Aku berharap beruntung dan tidak mati di tangan wanita itu. Lain kali kita bertemu, kita tidak akan beruntung sekali. Pemuda berambut putih dan yang lainnya mengobrol beberapa kata dan pergi dari sini satu demi satu. Luming menjalankan teknik kunpeng 9 hari secara ekstrim, dan kekuatan sucinya mendidih, memadatkan kunpeng. Sayap kunpeng mengepak dengan cepat. Dengan setiap kepakan, Luming terbang ratusan mil jauhnya. Namun, kecepatan wanita cantik itu lebih cepat. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menembus langit. Kecepatannya lebih cepat dari Luming. Ini masih karena udara dingin di sini. Kalau tidak, kecepatan wanita cantik itu akan lebih menakjubkan, dan Luming tidak akan bisa kabur. Luming, kamu tidak ingin menggunakan hewan liar untuk menyingkirkanku kali ini. Aku tidak akan ditipu lagi. Seru wanita tercantik itu. Begitu dia berpikir untuk melarikan diri oleh Luming 2 kali dan lagi, dia sangat kesal dan kesempatan untuk membunuh menjadi lebih besar. Cantik, cantik, kenapa kamu harus mengejarku? Aku punya istri. Teriak Luming. Itu karena kamu punya istri. Lebih buruk lagi. Wanita cantik itu berkata dengan dingin. Puff. Luming hampir muntah darah dan hampir jatuh. Apa maksudmu karena kamu punya istri? Lebih terkutuk. Bagaimana ini bisa terdengar seperti kecemburuan? Namun, Luming belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Cantik, kamu diam-diam tidak menyukaiku, dan mengetahui bahwa aku punya istri. Jika kamu tidak mendapatkanku, kamu akan membunuhku. Itu ide yang buruk, itu tidak normal. Teriak Luming. Omong kosong, siapa yang menyukaimu? Jangan sentimental. Wajah wanita cantik itu menjadi lebih dingin. Dan kau masih mengejarku, kenapa kau harus membunuhku? Luming terdiam. Membunuhmu berarti membunuhmu, tidak banyak alasan untuk mati. Wanita cantik itu meminumnya. Dia memotongnya dengan pedang. Luming nyaris menghindarinya dan hampir terluka. Wanita ini sangat ingin membunuhnya, tidak hanya membicarakannya, tangannya tanpa ampun. Luming benar-benar bingung sekarang. Dengan kepintarannya, dia tidak bisa memahami tujuan dari wanita cantik itu. Jika itu dikirim oleh keluarga Qin dari keluarga Jin atau dengan kolusi dengan kekuatan klan es gelap, pemuda berambut putih dan yang lainnya ingin membunuh Luming sekarang, tetapi wanita cantik itu tidak akan menyelamatkan Luming. Apa perbedaan antara bunuh diri dan dibunuh? Namun, wanita tercantik itu ingin mengusir pemuda berambut putih dan yang lainnya dan membunuh Luming sendiri. Bagaimana melihatnya, itu seperti seorang istri yang sakit hati yang telah dikhianati. Cantik, apakah kamu salah? Akhirnya, Luming berteriak tak berdaya. Aku tidak akan mengakui bahwa aku salah. Namamu Luming, kamu berasal dari wilayah Qin Tianxing. Aku ingin membunuhmu. Wanita cantik itu berkata dengan dingin. Luming terdiam dan hanya bisa terbang dengan seluruh kekuatannya. Subscribe Penatua. Tiba-tiba, tubuh Luming bergetar sedikit, dan kekuatan suci seluruh tubuhnya bergerak. Kunpeng 9 hari yang dipadatkan menjadi lebih kental.
Pada saat kritis ini, skill Kunpeng dari Jiutian telah menembus dan mencapai level ke-8. Awalnya, Luming telah mencapai puncak ke-7 ketika dia berlatih teknik Kunpeng Jiutian yang tidak lengkap. Belakangan, dia mendapatkan versi lengkap dari teknik Kunpeng. Setelah berlatih selama beberapa waktu, sekarang di bawah konsentrasi semangat yang tinggi, Luming telah membuat terobosan. Teknik Kunpeng 9 hari, terobosan ke-8, sehingga kecepatan Luming meningkat pesat. Sayap Kunpeng 9 hari, kecepatan Luming melonjak, berkedip ribuan mil, tiba-tiba, kecepatan Luming tidak di bawah wanita tercantik. Yah, terobosan. Begitu mata wanita cantik itu membeku, kekuatannya melonjak dengan liar dan berubah menjadi cahaya pedang. Dia bergerak maju seperti kilat, tapi dia tidak bisa mengejar Luming. Mereka selalu menjaga jarak tertentu. Wah! Luming menghela nafas lega. Sepanjang jalan, kedua orang itu semakin banyak memasuki area terlarang yang dingin, tetapi wanita cantik itu selalu mengejar Luming. Wanita gila ini, kebencian mendalam apa yang aku miliki padanya. Setelah dikejar sepanjang waktu, Luming juga sangat marah. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Meskipun dia memiliki formula untuk mengukur kata-kata dan kekuatannya bisa bertahan lama, dia tidak punya waktu untuk mencari harta karun sampai dingin, dan itu akan tertunda. Luming, ada fluktuasi energi dingin yang sangat kuat di depan. Tiba-tiba, suara rumus pengukur terdengar. Fluktuasi energi dingin. Mata Luming berbinar dan terus terbang. Setelah terbang selama beberapa waktu, perasaan dingin di depan aku semakin kuat, dan udara dingin begitu dingin hingga dipenuhi asap dan kabut. Di kejauhan, Luming melihat celah bawah tanah, yang sangat besar, lebarnya ratusan li long dan puluhan li. Udara dingin yang kuat berasal dari retakan bawah tanah. Ya. Mata Luming cerah. Luming memikirkan strategi yang mungkin bisa menyingkirkan wanita cantik itu. Udara dingin di celah bawah tanah begitu kuat sehingga bisa digunakan untuk menyingkirkan wanita cantik itu. Sua. Luming bergegas menuju celah bawah tanah. Retakan bawah tanah sangat besar sehingga bahkan jika Luming diubah menjadi tubuh dewa kuno, itu sangat kecil dan mudah untuk dimasuki. Wanita cantik itu melihat Luming bergegas ke celah bawah tanah, wajahnya sedikit berubah. Yah, jangan mencoba melarikan diri. Akhirnya, wanita cantik itu menggigit giginya dan bergegas masuk. Retakan bawah tanah sangat besar. Semakin turun, semakin lebar, tetapi rasa dinginnya semakin berat. Segera, Luming datang ke bawah, di mana udara dinginnya sangat menakjubkan. Luming mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan Taiyin dan rantai es untuk melindungi tubuhnya, yang menghalangi invasi hawa dingin. Kong! Di puncak suara, cahaya pedang datang dengan cepat. Gadis ini, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Luming terlihat murung dan bergegas ke depan. Bawah tanah, itu seperti Grand Canyon. Luming, ya, itu ada di depanku. Aku merasakan hawa dingin yang kuat dan tak tertandingi. Ada harta karun yang benar-benar dingin di sini, dan bahkan dapat memurnikan energi dari banyak inti bintang konstan. Luming terus-menerus terpikat oleh rumus mengukur kata. Luming berlari kencang, dan segera, itu berakhir. Di ujung gua, ada gua besar, gelap, ada aliran ki dingin yang konstan. Tanpa ragu, Luming langsung masuk. Segera setelah Luming masuk, wanita tercantik juga masuk. Di dalamnya, ada sebuah gua yang terbuka sejauh ribuan mil. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat besar, dikelilingi oleh dinding, bertatakan permata seputih salju, terus-menerus memancarkan hawa dingin. Sekilas, tidak kurang dari beberapa ratus, memancarkan kecemerlangan kabur. Apakah ini benar-benar harta karun yang dingin? Tidak, kualitas batu permata ini jauh lebih buruk. Luming mengerutkan kening. Meskipun batu permata ini memiliki arti yang sangat dingin, kualitasnya tidak tinggi. Aku khawatir mereka jauh lebih buruk daripada batu giok dingin. Tetapi jika kamu mengeluarkannya dan menjualnya kepada mereka yang mempraktikkan kekuatan sihir atribut dingin, itu pasti bernilai banyak kristal ilahi. Namun, Luming agak kecewa. Bukan itu yang dia inginkan. Tidak, aku bisa merasakan ada harta karun berkualitas sangat tinggi, yang pasti ada di area ini. Tidak akan ada kesalahan, biarkan aku merasakannya. Disebut rumus kata ukur. Wah! Pada saat ini, kilatan cahaya pedang, wanita cantik itu mengejar. Wanita gila ini benar-benar mengejarku. Wajah Luming sedikit suram. Namun, hawa dingin di sini sangat berat, wanita cantik di sekitar tubuh, kain di bawah lapisan kekuatan sihir, hanya untuk menghalangi hawa dingin di luar. Luming, mati. Begitu dia melihat Luming, dia akan membunuhnya. Ledakan. Pada saat ini, ruang bawah tanah tiba-tiba bergetar dan bergemuruh di dinding. Menyentuh. Tiba-tiba, salah satu sisi dinding terbuka, es kerikil terciprat, dan kemudian, sebuah kepala besar, terentang.
Ini. Lu Ming terkejut. Tanpa diduga, kepala akan terentang di dinding. Kepala ini bukan kepala binatang, tapi seperti tumbuhan, seperti tunggul. Itu seputih salju dan penuh akar. Dan itu sangat besar, setidaknya ribuan meter panjang dan lebarnya. Harta benda dingin, ya, di tengah alisnya, ada harta benda dingin. Formulanya memanggil. Lu Ming melihat lebih dekat, dan benar saja, dia melihat permata perak bertatakan di tunggul seperti kepala. Rasa dingin yang mengerikan terungkap dari permata putih perak. Sungguh dingin yang luar biasa. Aku khawatir itu tidak lebih buruk dari Bingyu dari klan Bingpo. Begitu mata Lu Ming berbinar, hatinya menjadi panas. Jika kamu bisa mendapatkan permata ini, berikan formula untuk menetralkan energi inti bintang. Kamu pasti dapat memperbaiki energi dengan cepat agar Lu Ming dapat menerobos. Mendapatkan. Lu Ming berpikir sendiri. Mengaum. Setelah tunggul seperti kepala muncul, ia benar-benar mengaum, membuka mulutnya dan menyemprot. Dalam kehampaan, ratusan duri es terkondensasi dalam sekejap, dan kemudian mereka meraung ke arah Lu Ming dan wanita cantik itu. Hancurkan udara, hancurkan udara. Lu Ming terus-menerus menggunakan gerakan ini untuk memecah udara, dan serangkaian tombak meledak untuk menahan serangan duri es ini. Kapan? Kapan? Setelah serangkaian tabrakan, Lu Ming memblokir tusukan es, tetapi tubuhnya terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming sedikit bermartabat. Di sisi lain, wanita cantik itu mengayunkan cahaya pedang, tetapi cukup mudah untuk memblokir serangan duri es. Mengaum. Melihat bahwa Lu Ming dan Lu Ming belum menyelesaikan satu gerakan, kepala mereka yang seperti tunggul tampaknya sangat marah. Saat dia membuka mulutnya, kabut putih menyembur keluar dari mulutnya dan bergegas menuju Lu Ming dan wanita cantik itu. Kabut semacam ini, seperti versi udara dingin yang ditingkatkan, penuh dengan hawa dingin yang mengerikan. Di mana kabut lewat, kristal es muncul di angkasa, yang sangat mengerikan. Subscribe Penatua. Tunggul seperti kepala, udara dingin sangat mengerikan, bahkan Lu Ming bersemangat melawan menggigil, seolah-olah tubuhnya akan membeku. Wanita cantik, di sekitar tubuh, mengenakan selusin kekuatan ilahi, hanya untuk menghalangi hawa dingin. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Pada saat ini, tanah meledak, Lu Ming dan kaki wanita cantik itu, tiba-tiba beberapa tanaman merambat keluar, menuju dua orang yang terbunuh. Sebanyak 4 tanaman merambat, 2 melawan Lu Ming, 2 melawan wanita cantik itu. Pohon anggur berwarna putih dan kristal seperti batu giok, tetapi penuh dengan rasa dingin yang menakutkan. Siulan. Tanaman merambat bersiul di udara, seperti cambuk lembut bersiul ke tanah. Potong bulan. Lu Ming memegang tombak di kedua tangannya dan terus-menerus membelah diri. Ledakan, ledakan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat saat tombak itu mengenai pokok anggur. Kemudian, Lu Ming kaget dan mundur. Ki dan darahnya melonjak di tubuhnya, dan dia hampir memuntahkan darah. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan kristal es, yang hampir membekukan tubuhnya. Dia terus-menerus mendesak kekuatan ilahi untuk melarutkan kristal es ini. Ternyata tunggul seperti kepala adalah kepala pohon anggur, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Wajah Lu Ming bermartabat. Sekarang, tentu saja, dia bisa melihat bahwa kepala besar yang muncul sebelumnya adalah kepala pohon anggur. Kekuatan pokok anggur ini sangat luar biasa. Ini benar-benar keberadaan kerajaan ilahi. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada iblis malam yang gelap. Kong, kong. Di sisi lain, cahaya pedang wanita cantik itu terus-menerus meledak, memotong 2 tanaman merambat dan terbang keluar. Mengaum, mengaum. Tanaman merambat meraung dan keempat tanaman merambat menari dengan liar. Setiap tongkat dapat mengubah ukurannya dengan bebas, seperti ular yang panjang, atau dicambuk, atau dililitkan, untuk membunuh 2 orang. Tapi kali ini, serangan asli pada 2 tanaman merambat Lu Ming, hanya 1, yang lain menyerang wanita cantik itu. Jelas, ancaman wanita cantik itu lebih besar, dan sulur menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghadapi wanita cantik itu. Lu Ming, jika kamu ingin membunuh tanaman anggur ini dan mendapatkan harta paling dingin, kamu harus menghancurkan kepalanya. Jika tidak, jika kamu hanya menyerang tanaman anggur, kamu tidak dapat membunuhnya. Disebut rumus kata ukur. Memahami. Lu Ming menanggapi, mengacungkan tombak dan bertarung dengan tongkat. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergerak, mengerahkan teknik kunpeng secara ekstrim. Sosok Lu Ming melintas dan menghindari serangan pohon anggur. Bentuk tubuh Lu Ming bergegas menuju kepala pohon anggur. Dalam sekejap, Lu Ming tidak jauh dari kepala pohon anggur. Huhu. Pohon anggur membuka mulutnya yang besar dan memuntahkannya, dan kabut tebal datang ke arah Lu Ming. Kabutnya sangat rendah sehingga Lu Ming tiba-tiba diselimuti. Dia merasa tubuhnya membeku, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya.
Tapi tiba-tiba, sebelumnya, dia hanya menggunakan 4 tongkat untuk menyerang Luming dan mereka, dan 5 lainnya disembunyikan di dekat kepala mereka untuk melindungi kepala mereka. Begitu didekati, 5 tongkat bisa melancarkan serangan petir. Saat ini, Luming hanya bisa menolak. Mengaum, mengaum. Ketika suara nyanyian naga terdengar, Luming menjalankan formula Dharma Naga ajaib, dan 7 bentuk Dharma Naga muncul dan bergegas ke tongkat. Pada saat yang sama, dia mengacungkan senjata panjangnya dan meniup beberapa tanaman merambat. Ledakan, ledakan. Setelah raungan terus-menerus, fase Dharma 79 cakar naga segera dikalahkan. Tubuh Luming bergetar hebat, dan lengannya hampir terbuka, dan dia memuntahkan darah. Namun, 5 tongkat, Luming juga hanya memblokir 3, ada 2, Luming benar-benar tidak berdaya. 2 set tanaman merambat yang tersisa menjerat Luming. Rasa dingin yang mengerikan memenuhi tubuh Luming, yang langsung tertutup lapisan es. Rusak, rusak untukku. Luming meraung, kekuatan di tubuhnya pecah secara menyeluruh, dan dia dengan panik berjuang untuk memecah rotan. Namun, tongkatnya sangat keras. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya. Alih-alih putus, Luming semakin erat. Sisik biru di tubuh Luming akan pecah berkeping-keping. Kemudian, tongkat itu menarik Luming dan mendorongnya ke arah mulut pohon anggur. Ini untuk makan Luming. Ini dalam masalah. Di mata Luming, ada sedikit kepanikan. Sekarang, situasinya sangat buruk. Dia terjerat di mana-mana, hampir membeku, dan tidak memiliki cara untuk melawan. Meskipun dia telah mengembangkan kekuatan Taiyin, kultivasinya masih lemah dan tidak dapat menghentikan serbuan hawa dingin di luar. Jangan takut, nak. Ini kesempatan kita untuk masuk ke mulutnya. Mungkin kita bisa membunuhnya. Pada saat ini, ukur cara rumus kata. Masuk ke mulutnya dan bunuh. Bagaimana? Mulut orang ini sangat dingin dan mengerikan. Aku takut aku akan mati beku dalam sekejap setelah aku masuk. Lu Mingdao. Beku sampai mati, bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa mati kedinginan dengan ibumu di sini? Suara mengukur kata tidak senang. Mata Luming cerah. Ya, rasa dingin sebenarnya adalah energi. Rumus mengukur kata disebut sumber segala energi. Energi apapun bisa ditelan. Lalu, rasa dingin juga bisa ditelan. Selama rumus mengukur kata-kata bekerja di permukaan Luming dan menelan dinginnya wajah putih Luming, Luming tidak perlu takut dengan dinginnya itu. Nah, sepertinya kamu ingin mengerti bahwa alasan mengapa aku tidak melakukannya sekarang adalah karena aku takut untuk menakut-nakuti ular dan membuat tanaman anggur ini ragu. Dalam hal ini, benar-benar tidak mudah untuk dibunuh. Cara mengukur kata. Yah, aku akan menebusnya. Mata Luming menunjukkan jejak keganasan, berniat membiarkan dirinya ditelan oleh tanaman merambat, dalam meluncurkan petir. Tetapi pada saat ini, itu berubah. Wah, wah, wah. Serangkaian pedang datang dan memotong tanaman merambat yang melilit Luming, dan percikan api menyembur kemana-mana. Itu adalah wanita cantik yang membunuhnya. Dia menyingkirkan 3 tanaman merambat dan membunuhnya. Luming, hanya aku yang bisa membunuhnya. Orang lain tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya, termasuk kamu pohon anggur tua. Wanita cantik itu minum dengan hati-hati. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya pedang transparan. Hembusan nafasnya luar biasa. Pedang ajaib ditentukan. Dengan lambaian tangannya, wanita cantik itu tiba-tiba melihat ratusan lampu pedang, memotong rotan yang dipintal oleh Luming. Namun, rotan jenis ini benar-benar menakjubkan dalam kekerasan, kokoh dan abadi. Bahkan dengan kekuatan wanita cantik itu, hanya bisa meninggalkan sedikit bekas putih di atasnya. Subscribe Penatua. Langkah wanita cantik itu membuat marah rotan. Beberapa tanaman merambat lainnya, begitu lepas landas, meraung di angkasa dan membunuh ke arah wanita cantik itu. Wah, wah, wah. Saat wanita cantik itu melambaikan tangannya, ada cahaya pedang, seperti kaca, seperti tubuh yang kokoh. Itu dipotong di tongkat dan terbang keluar. Kekuatan wanita cantik sangat kuat, jika di dunia luar kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari anggur. Tapi di sini, dia dipengaruhi oleh Mingki yang dingin, kekuatannya tidak bisa 100% dimainkan. Kamu wanita gila, apa yang kamu lakukan? Siapa yang ingin kamu menyimpannya? Luming meraung. Dia sedikit terdiam. Wanita gila ini telah mencoba membunuhnya sebelumnya, tetapi sekarang dia ingin menyelamatkannya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Jantung wanita, jarum bawah laut, di tubuh wanita ini terpantul secara tajam dan gamblang. Aku berkata, bahkan jika kamu mati, kamu hanya bisa mati di tanganku. Wanita cantik itu minum dengan dingin dan mengayunkan pedang, yang seperti cahaya pedang. Dia memotong tanaman merambat yang melilit Luming. Dia ingin membagi tanaman merambat dan menyelamatkan Luming. Namun, tongkat itu keras dan tidak bisa dibelah sama sekali. Kamu wanita, kamu sakit, aku tidak ingin kamu menyelamatkan, kamu keluar dari sini.
Lu Ming meraung. Wanita ini akan menghancurkan rencananya. Dia berencana untuk bergegas ke mulut pohon anggur dan membunuh pohon anggur itu. Jika dia diselamatkan, rencananya tidak bisa dilakukan. Lu Ming benar-benar akan mengutuk. Namun, wanita tercantik memiliki wajah yang tenang dan terlalu malas untuk memperhatikan Lu Ming dan terus-menerus melancarkan serangan. Namun, dia tidak bisa mematahkan tongkatnya. Lu Ming terus-menerus ditarik lebih dekat oleh pokok anggur, sepertinya dia akan ditarik ke dekat mulut. Pada saat ini, jejak warna yang ganas muncul di mata wanita tercantik itu. Dia tiba-tiba meninggalkan Lu Ming dan bergegas ke pokok anggur. Dia juga mengerti bahwa jika dia ingin menyelamatkan Lu Ming, dia harus menyerang kepala pohon anggur, atau bahkan membunuhnya. Pedang, bunuh. Wanita cantik itu minum dengan hati-hati, membunuh ke kepala pohon anggur, memotong dengan pedang, cahaya pedang yang berkilauan, memotong ke pohon anggur. Pohon anggur melambaikan beberapa tanaman merambat di depannya untuk menghalangi cahaya pedang. Namun, tongkat itu juga diayunkan. Membunuh. Wanita cantik itu terus mendekati kepala pokok anggur. Mengaum. Dengan gemuruh dari gerbang rotan, tubuhnya meronta-ronta, dan kepalanya benar-benar terlepas dari dinding. Ledakan. Tubuh besar pohon anggur terungkap sepenuhnya. Kepala besar, seluruh tubuh, ada 9 penyangga tanaman merambat yang tebal, seperti gurita. Pohon anggur benar-benar terlepas dari dinding, dan tubuhnya lebih lentur. Sekali kilat, ia menghindari serangan wanita cantik itu. Pada saat yang sama, ia mengayunkan tongkat dan membunuh wanita cantik itu. Wanita cantik itu ditutupi dengan cahaya pedang transparan. Dua Vines mengalahkan cahaya pedang. Cahaya pedang bergetar, dan tubuh wanita cantik itu terkejut. Namun, wajahnya selalu dengan warna tegas dan keras kepala, terus-menerus mengalir ke kepala pokok anggur. Satu orang dan satu pedang, bunuh. Akhirnya, wanita cantik itu minum, seluruh manusia menjadi cahaya pedang, bergegas ke kepala pohon anggur, terlepas dari pertahanan mereka sendiri. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Pohon anggur melambaikan beberapa tanaman merambat, dengan marah ke arah wanita cantik itu, mencambuk lampu pedang di sekujur tubuhnya, lampu pedang bergetar hebat. Tubuh halus wanita cantik itu bergetar dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Tapi dia mengabaikannya dan terus bergegas ke kepala pohon anggur. Wanita gila ini, dia bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Lu Ming terdiam. Saat ini, hatinya masih sedikit hangat. Bagaimanapun, wanita ini berusaha menyelamatkannya. Wah! Cahaya pedang yang diubah oleh seorang wanita cantik memiliki kekuatan yang tak terbatas. Itu memancarkan kekuatan luar biasa. Itu membunuh kepala pokok anggur. Ada sikap membelah kepala pohon anggur menjadi dua. Di mata anggur, jejak kepanikan akhirnya muncul. Itu mengaum. Awalnya melilit tongkat Lu Ming, longgar, bukan untuk tabung Lu Ming, semua menuju wanita cantik yang memompa pergi. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 9 tanaman merambat, terus-menerus memompa pada wanita cantik itu, cahaya pedang pelindung tubuh wanita cantik itu, akhirnya tidak dapat melawan, hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, di atas kepala pohon anggur, batu berharga dengan arti dingin bersinar dan mengalir ke wanita cantik itu. Sinar cahaya ini, kecepatannya luar biasa, tiba-tiba menghantam wanita cantik itu. Tubuh halus wanita cantik itu bergetar dan tubuhnya terbang kembali. Tapi saat dia terbang kembali, sebuah pedang keluar dari tangannya dan menebas kepala pohon anggur itu. Namun, karena wanita cantik itu diserang dan diterbangkan, cahaya pedangnya juga bias. Itu dipotong menjadi satu mata pohon anggur dan memotong luka yang dalam. Mengaum, mengaum. Pohon anggur meraung dengan liar, dan 9 tanaman merambat menari dengan liar. Lu Ming mengelak dengan cepat. Salah satu tanaman merambat menabrak wanita cantik yang terbang mundur. Wanita cantik itu ditarik keluar dan menabrak dinding di satu sisi dan jatuh ke tanah. Yang lebih menakjubkan adalah lapisan kristal es muncul dengan cepat di tubuh wanita cantik itu untuk membekukannya. Pergi, pergi, keluar dari sini. Wanita cantik itu tidak mati. Dia menatap dan mendarat dan berteriak. Setelah itu, dia memuntahkan darah. Wanita gila ini. Lu Ming benar-benar berantakan. Wanita ini, yang bertekad untuk membunuh Lu Ming sebelumnya, sekarang sedang berjuang untuk membuat dirinya terluka parah dan menyelamatkan Lu Ming. Setelah cederanya, dia masih menyuruh Lu Ming untuk pergi dengan cepat. Ini sedikit terlalu cepat. Tapi Lu Ming tidak mau pergi sekarang. Cedera anggur, adalah peluang bagus untuk membunuh. Sosok Lu Ming melintas dan terus membunuh pokok anggur. Mengaum. Tanaman merambat meraung, tanaman merambat melambai, dan memukul Lu Ming. Tubuh Lu Ming menyusut dan menjadi manusia biasa. Kemudian dia menggunakan teknik kunpeng dari Jiutian secara ekstrim dan mengelak terus-menerus. Tubuhnya lebih kecil, lebih fleksibel dan lebih mudah untuk mengelak. Selain teknik kunpeng tingkat ke-8,
Luming menghindari serangan 9 tanaman merambat dan bergegas ke kepala tanaman merambat. Ketika Luming mendekati kepala sulur, permata di kepalanya bersinar lagi, dan seberkas cahaya putih mengalir ke arah Luming. Ini adalah sinar yang menyerang wanita tercantik sebelumnya. Ini sangat cepat, dan sangat dingin. Luming ingin bersembunyi, tapi dia tidak bisa kabur. Sebelumnya, wanita cantik juga tak luput. Saat berikutnya, sinar putih di tubuh Luming. Pada saat ini, Luming merasakan tulang yang menggigil keluar. Dia ingin membekukannya sepenuhnya, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Dingin. Dingin sekali. Tampaknya pemikiran Luming akan dibekukan. Ini adalah hal yang mengerikan. Untungnya, Luming memiliki rumus untuk mengukur kata. Dalam pengenalan laut, seluruh tubuh Luming ditutupi dengan kekuatan menelan. Segera, perasaan dingin itu benar-benar ditelan oleh formula tersebut, dan Luming mendapatkan kembali kebebasannya. Sua. Luming mempercepat, sekejap, dan bergegas ke mulut pohon anggur. Luming. Melihat Luming bergegas ke mulut pohon anggur, jejak kerumitan muncul di mata wanita cantik itu. Bab 3008. Aku tidak menyangka dia dan aku akan berakhir bersama di tempat ini. Apakah ini benar-benar takdir? Wanita cantik berbisik, matanya sedikit rumit. Saat ini, tubuhnya, yang menutupi es semakin tebal, matanya sedikit kendur, vitalitas menjadi semakin lemah. Kepala Finn, sangat besar, masuk ke mulutnya, Luming menemukan bahwa itu sangat kosong. Ledakan. Luming menghembuskan nafas yang kuat dan ingin membunuh pohon anggur. Namun, ke segala arah, udara dingin yang tak berujung menyelimuti Luming dan ingin membekukan Luming sampai mati. Jenis dingin ini sangat mengerikan. Itu dikumpulkan dari permata di kepala pohon anggur. Aku khawatir itu akan membeku sampai mati untuk orang lain, bahkan jika itu adalah kultivasi seorang wanita cantik. Namun, Luming memiliki rumus untuk mengukur kata. Ada energi misterius yang menutupi tubuh Luming. Begitu mereka mendekati Luming, udara dingin yang mengerikan itu akan ditelan dan diserap oleh formula, yang tidak berpengaruh pada Luming. Luming, tunggu sebentar. Tidak ada gunanya kamu menyerang seperti ini. Jika kamu tidak menyerang intinya, sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Cara mengukur kata. Inti pokok anggur, di mana itu? Tanya Luming. Anggur jenis ini bukan tanaman biasa, tapi dibiarkan oleh udara dingin, jadi pasti ada intinya. Aku merasakannya. Silakan. Cara mengukur kata. Kepala pohon anggur memiliki panjang dan lebar ribuan meter. Luming terbang beberapa ratus meter dan melihat ada banyak tanaman merambat kecil di atasnya, yang melilit inti kristal seukuran kepala manusia dan terhubung satu sama lain. Itu inti dari pokok anggur. Selama kamu mematahkannya, pokok anggur akan mati. Cara mengukur kata. Bagus. Tanpa ragu, Luming akan melancarkan serangan. Saat ini, pohon anggur juga tampaknya merasakan datangnya krisis, dengan gila-gilaan memobilisasi hawa dingin untuk menyerbu Luming, seperti badai. Di hadapan udara yang begitu dingin, bahkan jika keberadaan Shen Wang Yizong biasa akan membeku sampai mati, tapi itu tidak berdampak pada Luming. Udara dingin, semuanya diserap oleh formula, juga bisa digunakan untuk mendamaikan energi inti bintang. Potong bulan. Luming menggunakan kekuatan sihirnya dan menembak. Ledakan. Tombak terbelah di atas inti kristal, yang bergetar hebat dan kemudian meledak. Mengaum. Halus. Tanaman merambat membuat semua jenis suara keras, dan tubuh besar mereka berjalan tidak teratur. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah, tidak bergerak dan tidak bernafas. Mati, mati. Keindahan mata wanita itu menunjukkan warna keterkejutan. Namun, kondisinya saat ini, semakin parah, hampir jatuh koma. Menyentuh. Kepala pokok anggur meledak, dan Luming muncul di atas kepala pokok anggur. Matanya memindai dan mengerutkan kening pada keadaan wanita cantik itu. Bisakah itu disimpan atau tidak? Luming berbisik. Menurut karakter Luming, dia tidak ingin menyelamatkan nyawanya, karena wanita ini mengejarnya. Karena dia adalah musuh, Luming tidak akan pernah berhati lembut. Tapi wanita ini menyelamatkannya 2 kali. Sebelumnya menghadap pemuda berambut putih, dan kali ini menghadap tanaman merambat. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, itu benar-benar menyelamatkannya, terutama kali ini, untuk menyelamatkannya, dia menempatkan dirinya. Membantu. Akhirnya, Luming berbisik. Dia adalah orang yang berprinsip. Karena pihak lain menyelamatkannya, dia akan membalas budi. Melangkah keluar, Luming mendatangi wanita cantik itu. Wanita ini, dengan gerakan anggur itu, makna dingin telah menyerang jantung, paling lama 10 menit, dia akan benar-benar mati beku. Cara mengukur kata. Luming mengangguk dan menatap wanita cantik itu dengan hati-hati. Sejujurnya, wanita cantik, sangat cantik.
Pakaiannya rusak oleh tanaman merambat, memperlihatkan area besar kulit seputih salju. Pada saat yang sama, Lu Ming masih tidak bergerak dan sepertinya sedang dibantai oleh orang lain, yang penuh dengan godaan yang fatal. Hati Lu Ming penuh dengan ayunan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita paling cantik membuka mulutnya dengan gugup dan berbicara dengan lemah. Apa yang kamu katakan? Lu Ming tersenyum. Senyum ini membuat wajah wanita itu pucat dan penuh keputusasaan. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan jika kamu bisa menjawabnya, aku akan berpikir untuk membiarkanmu pergi. Lu Mingdao. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya. Cara wanita cantik. Mengapa kamu membunuhku, dan mengapa menyelamatkanku? Tanya Lu Ming. Ini adalah rasa ingin tahu terbesar di hatinya. Wanita cantik itu menggigit giginya dan sepertinya tidak ingin berkata. Jangan katakan itu. Jika tidak, jangan salahkan aku. Lu Ming tertawa. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah wanita cantik itu. Tentakelnya sangat dingin. Rasa dingin yang mengerikan mengalir ke telapak tangan Lu Ming. Lu Ming menggunakan kekuatan sihirnya untuk melautkannya. Berhenti, berhenti, kataku, kataku. Wanita cantik itu panik. Lu Ming melihat ke pihak lain, tidak berbicara, menunggu yang berikut. Karena jika aku tidak membunuhmu, aku akan menikahimu. Jika aku tidak ingin menikahimu, aku harus membunuhmu. Cara wanita cantik. Opo-opo. Lu Ming menganga, berpikir bahwa dia salah dengar. Maukah kamu menikah denganku? Beauty, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kamu ingin menikah denganku? Lu Ming benar-benar bingung. Apakah kamu keturunan Pangeran Jingyu? Tiba-tiba, wanita cantik itu berkata. Lu Ming terkejut dan hampir melompat. Pihak lain, bagaimana mengetahui bahwa Lu Ming adalah keturunan Jingyu? Hal ini, dia tidak memberitahu siapapun. Bagaimana kamu tahu bahwa... Wajah Lu Ming tenggelam dan matanya berbinar karena pembunuhan. Masalah ini tidak bisa dibocorkan. Jingyu dijebak saat itu. Di Taiksu Sengchao, dia memiliki musuh yang mengerikan. Jika sekarang dia adalah keturunan Jingyu, rahasianya bocor, aku khawatir itu akan menyebabkan kematian. Ayahku memberitahuku. Cara wanita cantik. Ayahmu. Hati Lu Ming menggigil. Apakah sudah terungkap? Ayahku ada di Kam Bintang. Saat kamu bertarung dengan orang lain di Kam Bintang, ayahku baru saja lewat dan terlihat oleh ayahku. Cara wanita cantik. Ayahmu. Lu Ming berbisik, tapi otaknya berputar dengan cepat. Selain bertarung dengan elang dingin, dia tidak bertarung di Kam Bintang. Apakah saat itu dia dikenali oleh orang lain? Siapa ayahmu? Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Dan apa hubungannya dengan menikahiku? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan. Ayahku adalah guru Pangeran Jingyu. Dia telah mengikuti Pangeran Jingyu selama bertahun-tahun tanpa henti. Ayahku dapat dengan mudah mengenali keturunannya. Cara wanita cantik. Guru Jingyu. Lu Ming sedikit terpana, yang benar-benar di luar dugaannya. Ayahku mahir dalam deduksi. Dia pernah mendorong dan tampil. Keturunan Pangeran Jingyu akan segera lahir. Terlebih lagi, dia telah bersumpah untuk menikahkan putrinya, yaitu aku, dengan keturunan Pangeran Jingyu. Ayahku percaya bahwa Pangeran Jingyu dianiaya pada tahun-tahun itu. Dia memintaku untuk membantu keturunan Pangeran Jingyu untuk menemukan kebenaran pada tahun itu. Wanita cantik itu melanjutkan. Bab 3009. Kamu akan menikah denganku, tapi kamu tidak akan menikah denganku. Berbicara tentang punggung, suara wanita cantik itu menjadi dingin. Setelah mendengarkan wanita cantik itu, Lu Ming mengerti banyak hal. Ayah dari wanita cantik itu adalah guru Jingyu. Dia mahir dalam deduksi dan tahu bahwa keturunan Jingyu akan segera lahir. Jadi dia meminta putrinya untuk menikah dengan keturunan Jingyu. Sampai Lu Ming di Kam Bintang dan Perang Elang Dingin, oleh ayah wanita cantik yang dilihatnya, dia mengenali identitas Lu Ming. Pantas saja wanita cantik itu akan membunuh Lu Ming begitu mereka bertemu. Jika kamu ingin membunuhku, mengapa menyelamatkanku? Lu Ming bertanya lagi. Ayahku ingin aku menikahimu dan melindungimu. Oleh karena itu, jika kamu ingin mati, kamu hanya bisa mati di tanganku, bukan di tangan orang lain. Suara wanita tercantuk semakin lemah dan semakin lemah. Logika ini benar-benar luar biasa. Lu Ming mengusap bibirnya, tidak bisa berkata apa-apa. Namun menurut logika ini, bisa juga dikatakan di masa lalu. Dengan cara ini, wanita tercantik, dia akan lebih berhemat. Bukan kecantikan wanita cantik, tapi sisi lain, putri guru Jingyu. Tampaknya orang-orang yang mengikuti Jingyu saat itu tidak sepenuhnya ditindas. Masih ada orang yang hidup. Dia membutuhkan bantuan orang-orang ini untuk membantu Jingyu membatalkan kasus ini di masa depan. Lu Ming berjongkok dan menarik tangan kecil wanita cantik itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan bahwa jika aku menjawab pertanyaanmu, kamu akan membiarkan aku pergi. Kamu tidak bisa hanya mengatakan apa yang kamu katakan. Wanita cantik itu panik.
Dia berpikir bahwa Luming akan bersikap menentangnya. Apa yang membuatmu panik? Aku menyelamatkanmu. Luming samar-samar tersenyum, kekuatan sihir, masukkan ke dalam tubuh wanita paling cantik. Namun, begitu kekuatan ilahi memasuki tubuh pihak lain, itu dibekukan oleh hawa dingin yang mengerikan di tubuh pihak lain. Tubuhnya benar-benar beku oleh hawa dingin, dan dia akan membeku di hati dan otaknya. Jika kedua tempat ini membeku, dia akan mati. Cara mengukur kata. Bisakah kamu mengeluarkan rasa dingin dari tubuhnya? Tanya Luming. Tentu saja, tapi aku tidak bisa membukanya. Telapak tanganmu dekat dengan telapak tangannya. Aku akan mengeluarkan hawa dingin dari tubuhnya, tapi dengan cara ini, kecepatannya akan lebih lambat. Cara mengukur kata. Jika formula pengukur karakter muncul secara langsung dan kekuatan menelan menutupi wanita cantik itu, mudah untuk menyerap dingin di tubuhnya, tetapi dalam hal itu formulanya akan terbuka. Karakter asli Tiongkok kuno tidak boleh diungkapkan sekarang, jika tidak, itu akan menyebabkan bencana besar. Tidak masalah jika kamu melambat. Luming Dao, lalu telapak tangannya dan telapak tangan seorang wanita cantik ditempelkan menjadi satu. Telapak tangan seorang wanita cantik telah membeku menjadi es. Ini sangat dingin untuk memulai, seperti sepotong es berumur 10.000 tahun. Ketika mereka direkatkan bersama, sajak itu mengeluarkan daya tarik. Di sepanjang telapak tangan Luming, itu mengalir ke tubuh satu sama lain. Udara dingin di tubuh wanita cantik itu terus-menerus diserap oleh telapak tangan Luming, lalu masuk ke dalam formula. Wanita cantik itu mengedipkan matanya 2 kali. Dia sangat penasaran. Dia tidak menyangka Luming memiliki metode seperti itu. Awalnya, dia pikir dia sudah mati. Sua, sua, sua. Pada saat ini, suara menembus langit datang ke arah lorong yang telah dimasuki Luming dan Luming sebelumnya. Seseorang. Wajah Luming berubah. Dia tidak berharap seseorang dapat menemukannya di sini. Saat berikutnya, 5 sosok muncul di ruang bawah tanah. Itu mereka. Sekilas, Luming dapat melihat bahwa kelima sosok tersebut adalah 5 pemuda berambut putih yang mereka temui sebelumnya. Begitu mata mereka tersapu, kelima pemuda berambut putih itu menimpa Luming dan wanita cantik itu. Mereka semua terkejut melihat wanita cantik itu, tetapi mata mereka berbinar setelah menyapu pemandangan itu. Mereka bukan orang bodoh. Mereka melihat mayat anggur, dan situasi Luming dan wanita cantik itu. Di mana mereka bisa menebak? Hahaha, ini pohon anggur Kawasaki. Aku tidak menyangka pohon anggur Kawasaki dibiarkan di sini. Benar-benar transportasi yang bagus. Seorang pria muda, melihat mayat pohon anggur, tertawa terbahak-bahak, dan matanya penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Keberuntungan terbesar adalah tanaman anggur Kawasaki telah terbunuh, tetapi untuk menghindari kita untuk memulai, hahaha. Pemuda lain tertawa. Kamu, keluar dari sini. Wanita cantik itu melihat pemuda berambut putih dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Aduh, kamu masih sombong sekali. Apakah kami mengganggu kencanmu dengan kekasih kecilmu? Hei, kamu dalam keadaan sombong, kamu benar-benar cuek. Pria muda berambut putih itu berteriak, menatap wanita cantik dengan mata yang buruk. Kamu, wanita cantik itu sangat marah dan matanya terbuka lebar. Jika dia tidak dibekukan oleh hawa dingin, dia akan memberikan pelajaran yang mendalam kepada pemuda berambut putih itu. Kamu apa kamu? Dalam keadaanmu saat ini, apakah kamu ingin berurusan dengan kami? Apakah sulit untuk melindungi dirimu sendiri? Pria muda dengan rambut putih memandangi wanita cantik itu, menunjukkan senyum yang tidak bermoral dan berkata, wanita cantik sepertimu benar-benar langka. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu tenang sebelum aku membunuhmu, haha. Di penghujung hari, pemuda berambut putih itu mulai tertawa. Wajah wanita cantik suap pucat, dia secara alami mendengar, pemuda berambut putih melakukan apa. Cepat, Luming, bunuh aku mohon, bunuh aku. Wanita cantik itu lebih baik mati daripada dihina oleh pemuda berambut putih itu. Benar-benar nasib buruk. Luming bergumam. Tanpa diduga, baru saja memecahkan pokok anggur, pemuda berambut putih dan yang lainnya datang lagi. Menghadapi pemuda berambut putih dan lainnya, Luming mampu menyingkirkannya. Kuncinya adalah dia tidak mendapatkan permata di kepala pohon anggur. Sayang sekali pergi seperti ini. Jika kamu ingin membawa wanita cantik, kamu mungkin tidak dapat pergi dengan aman. Luming memalingkan matanya dan mulai memikirkan tindakan balasan. Kakak ketiga, ayo cepat selesaikan bocah ini, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Salah satunya masih muda. Oke, berikan bocah ini kepadaku. Kamu bisa menyingkirkan bangkai pohon anggur Kawasaki dan membuangnya dan pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, pemuda berambut putih berjalan menuju Luming, sementara pemuda lainnya berjalan menuju pokok anggur. Salah satu pemuda datang ke pohon anggur dan ingin menggunakan cincin penyimpanan untuk mengumpulkan tubuh pohon anggur. Saat ini, perubahan mendadak.
Semula sulur tidak bergerak, tiba-tiba bergerak lagi. Huhuhu. Beberapa tanaman merambat, seperti ular panjang, menari dan membunuh beberapa anak muda. Situasi ini sangat tidak terduga. Tanaman merambat, jelas tidak punya vitalitas, tapi kenapa tiba-tiba pindah? Tidak hanya pemuda berambut putih, tetapi juga Luming dan wanita paling cantik tertegun. Ah! Karena lengah, salah satu pemuda itu langsung tertusuk tongkat. Kemudian tongkat itu diayunkan dan pemuda itu membentur tanah dengan keras. Ledakan. Tanah berguncang, dan pemuda itu tewas dan jatuh di tempat. Bab 3010. Pemuda berambut putih, total 5 orang, pemuda berambut putih ke Luming dan wanita cantik, dan 4 lainnya, ke Wan Chuan Bingteng. Wan Chuan Bingteng tiba-tiba mendapat masalah, dan salah satu pemuda langsung dibunuh. 8 tongkat lainnya menari dengan liar dan membunuh 3 pemuda lainnya. Menyentuh. 2 anak muda bereaksi sedikit lebih cepat, pecah untuk menahan serangan, tetapi masih tersedot oleh tongkat, tubuh mereka ditarik keluar, menabrak dinding, dan memuntahkan darah. Ada seorang wanita, tidak seberuntung itu, reaksi wanita itu sedikit lebih lambat, langsung dibungkus dengan tongkat. Suhu rotan sangat rendah. Wanita itu terjerat dalam tongkat dan tubuhnya langsung tertutup es. Tongkat itu menarik wanita itu kembali ke mulutnya yang besar. Tolong. Wanita itu meronta dan berteriak. Lepaskan dia. Pria muda berambut putih itu meraung, melangkah keluar dan bergegas menuju pokok anggur. Dalam prosesnya, dia berubah menjadi singa es dan meraung. Badai dahsyat melanda pokok anggur. Ledakan. Serangan pemuda berambut putih, membombardir pohon anggur Kawasaki, menimbulkan getaran yang dahsyat, tetapi tanaman merambat Kawasaki sangat keras, dan serangan pemuda berambut putih tidak dapat dipatahkan. Tongkat itu masih menarik wanita itu, menuju bagian dalam mulutnya. Membantu. Wanita itu berteriak, penuh keputusasaan. Serang bersama. Pria muda berambut putih itu meraung, sepasang cakar tajam, dan terus mencabutnya, seperti bilah pisau ajaib, di pokok anggur. Kong. Cakar mencengkeram tongkat, membuat suara emas dan besi saling memukul, dan percikan api menyembur kemana-mana, tetapi hanya sedikit jejak yang tersisa di tongkat. Bahkan wanita tercantuk pun tidak bisa mematahkan rotan, begitu pula pemuda berambut putih. Saat ini, 2 pemuda lainnya yang telah dicambuk oleh tanaman merambat juga datang untuk melawan rotan Wan Chuan. Tapi itu tidak membantu. Sua. Tongkat itu menggulung wanita itu dan melemparkannya ke mulutnya. Suara wanita itu berhenti tiba-tiba dan tidak ada suara. Mulut Kawasaki dipenuhi rasa dingin yang mengerikan, dan wanita itu terlempar ke dalam, tentu saja tidak bisa menahan diri. Mengaum. Setelah menelan wanita itu, anggur es Wan Chuan meraung seperti orang gila, 9 tanaman merambat, gila untuk membunuh 3 pemuda berambut putih, di seluruh langit adalah bayangan tongkat, menutupi 3 pemuda berambut putih. Saat ini, meski ketiga pemuda berambut putih itu ingin melarikan diri, mereka sulit untuk melarikan diri. Mereka telah terkena dampak beberapa kali dan diblokir kembali oleh tanaman merambat. Aku akan bertarung denganmu. Pemuda berambut putih meraung dan bertarung dengan Kawasaki. Kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Luming berbisik. Dia menemukan bahwa kekuatan Kawasaki Kawabata sedikit lebih buruk daripada saat dia bertarung dengan mereka sebelumnya. Kalau tidak, beberapa anak muda berambut putih akan berada dalam bahaya. Namun kini, ketiga pemuda berambut putih itu telah bergandengan tangan untuk melawan Wan Chuan Bingteng. Aku tidak menyangka es anggur ini memiliki inti aksesori. Cara mengukur kata. Wakil nukleus. Luming bingung. Ya, selain inti kristal utama, sulur ini juga memadatkan inti sekunder. Baru saja, kamu memecahkan inti utama, tetapi sulur tidak jatuh sepenuhnya. Sebelumnya, itu membangkitkan inti tambahan. Namun, inti sekunder adalah inti sekunder, jauh lebih sedikit dari inti utama. Tampaknya kecerdasan pohon anggur es telah sangat berkurang, dan itu gila. Ia hanya tahu bagaimana menyerang, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Dijelaskan rumusnya. Luming mengerti, dan senang. Ternyata di Kawasaki juga ada aksesoris nukleus. Untungnya, pemuda berambut putih dan yang lainnya datang ke sini. Jika tidak, jika Luming pergi untuk mendapatkan permata di atas kepala Kawasaki, tanaman merambat itu tiba-tiba bangun dan mengalami serangan mendadak. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Tidak, jika terus seperti ini, kedua belah pihak akan segera menang atau kalah, dan itu akan berdampak buruk bagi kita. Kita harus menyerap dingin di tubuhnya secepat mungkin. Tidak bisakah kamu mempercepatnya? Luming memberikan suara formula. Kalau aku buru-buru, gampang ketahuan. Lagi pula, telapak tanganmu terpisah dari telapak tanganmu yang jauh dari jantung dan otaknya. Jantung dan otak adalah bagian yang rentan. Jika aku memperkuat kekuatanku, aku akan menyakitinya. Hati dan otak jika aku memperkuat kekuatanku. Cara mengukur kata. Jadi, bagaimana kita bisa mempercepat?
Luming bertanya lagi. Sederhana, satu tangan kamu dekatkan ke dahinya, dan satu lagi ke dadanya. Dengan cara ini, jika kamu mendekat, aku bisa menampilkannya dengan lebih baik. Cara mengukur kata. Ah. Luming dalam dilema. Boleh dibilang dekat kening, tapi dikit, cepatlah. Yang besar itu masih cerewet, tunggu sebentar, akan ada yang menang atau kalah, jangan bilang aku tidak ingatkan kamu. Ini disebut. Kalau begitu, oke. Luming memertakkan gigi, menatap wanita cantik itu, dan berkata, "Nak, kamu bisa melihat situasinya sekarang. Untuk mempercepat penyelamatan, aku menyinggungmu." Setelah mengatakan itu, Luming memiliki satu tangan dengan telapak tangan yang sangat indah, dahi wanita itu, dan tangan lainnya mengarah ke dada wanita itu. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" "Tidak, jangan." Wanita itu menangis. Namun, Luming terlalu malas untuk memperhatikannya. Telapak tangannya langsung menempel di dada wanita, yang membuatnya terasa lembut dan elastis. Suara wanita itu tiba-tiba berhenti, menatap mata air yang besar, menatap lurus ke landasan. Mata, kemarahan, rasa malu, dan emosi kompleks lainnya, wajah putih asli, juga menjadi merah. Keke. Ditatap secara langsung, raut si Luming berkulit tebal dan malu. Setelah beberapa batuk kering, dia berkata pada rumus takar, "Lao Liang, kamu harus cepat. Berikan pada ibuku." Formulanya bersinar, dan daya tarik yang kuat mengalir di sepanjang telapak tangan Luming ke dalam hati dan otak wanita cantik itu untuk menyerap hawa dingin di tubuhnya. Kali ini, udara dingin di tubuh pihak lain diserap oleh formula pengukur dengan kecepatan luar biasa. Lapisan es di tubuh wanita cantik itu dengan cepat meleleh dan menghilang, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi hangat. Saat ini, pertarungan antara tiga singa es dan Kawasaki telah memasuki babak belur. Meskipun hanya ada inti kedua yang tersisa di Kawasaki, dia kehilangan kecerdasannya dan benar-benar gila. Kekuatan bertarungnya juga sangat mengerikan, dan dia menekan tiga singa es. Akhirnya, salah satu singa es tidak bisa menahan diri, dan tertusuk oleh pohon anggur es dan jatuh di tempat. Dengan cara ini, hanya pemuda berambut putih dan pemuda lainnya yang tersisa. Kakak ketiga, apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan mati di sini? Pemuda lain ketakutan. Pria muda ini juga setengah langkah raja. Kekuatannya sedikit lebih lemah dari pemuda berambut putih, tapi dia juga sangat kuat. Mereka telah mencoba berkali-kali sebelumnya, mencoba untuk keluar, tetapi retret mereka benar-benar terhalang oleh udara kencang dari 9 tongkat. Bab 3011. Hari ini, hanya dengan membunuhnya kita dapat memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Poin kunci dalam hidupnya adalah bergandengan tangan dan membunuhnya. Anak muda berambut putih juga orang yang menentukan. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka harus berjuang keras. Kedua pria itu mendiskusikan solusi melalui transmisi. Mengaum, mengaum. Dua singa es dan salju mengaum dan melakukan keterampilan mengaum singa. Udara sangat panas dan meniup beberapa tanaman merambat. Kemudian, mereka bergegas ke kepala tongkat. Namun, ada 9 tanaman merambat. Segera, tanaman merambat lainnya digantung ke arah dua singa es. Aku akan menghentikan tongkatnya, dan kamu akan membunuhnya. Saat ini, seekor singa es mengaum, dan seluruh tubuhnya terbakar dan mengaum. Tanpa diduga, seekor singa terbang keluar dari mulutnya dan bergegas ke tanaman merambat itu. Ini adalah sejenis seni rahasia, yang dibentuk oleh kondensasi kekuatan ilahi. Singa es ini, benar-benar putus asa, membakar kekuatan sihirnya dan menginspirasi keterampilan rahasia yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Seekor singa bergegas keluar dan menabrak tanaman merambat, yang tiba-tiba mengayunkan 9 tanaman merambat untuk sementara waktu. Kesempatan seperti itu, pemuda berambut putih tidak akan melewatkannya. Seluruh tubuhnya bersinar dan mengaum. Dia bergegas ke kepala Kawasaki, dan cakarnya yang tajam berayun keluar. Dia meraih kepala pokok anggur. Mengaum. 10.000 es anggur Sichuan meledak mengaum, membuka mulutnya, menyemburkan deretan duri es, dengan cakar-cakar pemuda rambut putih bersama-sama. Pada saat yang sama, permata dingin di kepala Kawasaki yang berkilauan, seberkas cahaya putih, mengalir ke pemuda berambut putih itu. Sinar semacam ini, sangat menakutkan, kecepatannya luar biasa, bahkan sebelum wanita tercantik dan Luming tidak menghindar. Secara alami, pemuda berambut putih sulit dihindari. Mereka langsung terkena sinar putih. Sekali terkena sinar cahaya putih, tubuh pemuda berambut putih menjadi kaku, dan lapisan kristal es muncul di permukaan tubuh dengan kecepatan yang luar biasa. Singa es memupuk kekuatan atribut dingin, dan mengendalikan kekuatan ilahi, tetapi tidak dapat menghalangi dinginnya sinar. Menyentuh. Tubuh besar pemuda berambut putih jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Dia belum mati, dan matanya penuh dengan kengerian. Mengaum. Singa salju lainnya, meraung kaget dan marah. Namun,
Hanya ada satu singa es yang tersisa, dan itu bukanlah lawan dari Kawasaki. 9 es merambat menari dengan liar, seperti badai, menyerang singa es. Segera, singa salju tidak bisa menahan diri, tubuhnya terus-menerus dipompa, terluka parah. Mati bersama. Entah singa salju menunjukkan warna yang gila, bergegas ke pohon anggur, tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Ini akan meledak sendiri. Saat berikutnya, raungan yang mengerikan, singa es meledak, energi yang mengerikan, menyapu seluruh ruang bawah tanah. Tidak baik. Luming mengulurkan tangan dan meraih pinggang ramping wanita cantik itu. Sosoknya berkedip dan dia mundur jauh. Banyak pertahanan diletakkan di depan tubuhnya untuk menangkal dampak dari dunia luar. Cahaya menghilang, dan singa es yang meledak sendiri telah menghilang. Pemuda berambut putih yang sering dibekukan dan menghadapi kematian juga jatuh sepenuhnya. Adapun anggur Kawasaki, jelas terluka. Itu di tengah ledakan diri. Beberapa lubang besar pecah di kepala, dan nafas sangat lemah. Mengaum. Wan Chuan Bingteng meraung, matanya marah, menatap Luming dan wanita cantik. Nine Chane Dance dengan cepat menuju Luming dan wanita cantik itu. Yah, aku bisa menyusulmu. Saat ini, Luming Chang menarik napas, tiba-tiba melepaskan wanita cantik itu dan melangkah mundur. Ledakan. Begitu Luming pensiun, napas yang kuat keluar dari wanita cantik itu. Luming akhirnya menyerap jejak dingin terakhir di tubuh wanita cantik itu. Begitu udara dingin diserap, kultivasi kuat wanita cantik itu pecah secara menyeluruh. Oleh karena itu, Luming akan segera mundur. Siapa yang tahu apakah dia akan membunuhnya ketika dia pulih. Mata wanita cantik itu dingin. Dia melirik Luming, dan akhirnya tubuhnya berkelebat dan membunuh pokok anggur. Mati untukku. Wanita cantik itu minum dengan hati-hati, dan cahaya pedang meledak satu demi satu, membunuh kepala 10.000 pohon anggur es Sichuan. Karena wakil tenaga nuklir, kekuatan Kawabata tidak sekuat sebelumnya. Baru saja, dia terluka oleh ledakan diri singa es, dan kekuatannya sangat melemah. Dengan cara ini, dia bukan lawan dari wanita cantik itu. Wanita cantik, selama kamu memperhatikan jenis sinar putih yang dipancarkan oleh pihak lain. Wah, wah. Cahaya pedang, seperti air pasang, membunuh pokok anggur. Beberapa lampu pedang, mengayunkan tongkat pihak lain, sisa lampu pedang, ditebas di kepala Kawasaki, meninggalkan luka pedang. Mengaum. Kawabata benar-benar gila mengaum, tidak ada kecerdasan, kepalanya bersinar, permata itu, ada seberkas cahaya terbang keluar. Namun, kali ini, wanita tercantik itu telah berjaga-jaga, cukup jauh dari tubuhnya untuk menghindari sinar tersebut. Mencacah. Wanita cantik meminum pedang dengan kedua tangan. Cahaya pedang yang mengerikan muncul dari langit. Kemudian, cahaya pedang, memotong ke pokok anggur. Cahaya pedang ini terlalu kuat. Ini adalah serangan habis-habisan wanita cantik. Itu langsung mengayunkan penghalang 9 tanaman merambat dan memotong keras kepala Kawasaki. Puff! Kepala pohon anggur Kawasaki terbelah dua seketika. Kali ini, Kawasaki benar-benar jatuh, tubuh besar, menghantam tanah dengan keras. Setelah membunuh Wan Chuan Bingteng, wanita cantik itu berbalik dan menatap Luming. Tubuh Luming menegang, siap berperang. Kali ini kamu menyelamatkan hidupku, aku akan mengampunimu sekali. Lain kali aku melihatmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ingat, Lan Ling, siapa yang membunuhmu? Dingin meninggalkan sepatah kata pun, wanita cantik itu menjadi cahaya pedang, bergegas ke saluran, sekejap mata menghilang. Wah! Setelah wanita cantik itu pergi, Luming menghela nafas lega. Cantik sekali, wanita itu memiliki sedikit hati nurani. Dia tidak terus membunuhnya, kalau tidak, dia akan siap lari untuk hidupnya. Lan Ling, apakah itu namanya? Luming berbisik, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hatinya sedikit rumit. Entah kenapa muncul seorang wanita cantik, dikatakan menikah dengannya, tidak ada yang akan sangat tenang. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin, atau kita akan dikejar oleh wanita gila ini lain kali kita melihatnya. Luming meremehkan, lalu pergi ke Kawasaki. Kepala Kawabata terbelah dua oleh Lan Ling, dan nukleus tambahannya juga dihancurkan di bawah pedang roh penghancur. Itu sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Tidak apa-apa, permata dingin itu tidak apa-apa. Luming Wang masih dalam kondisi baik. Untungnya, sudut pedang Lan Ling sedikit menyimpang, jika tidak permata itu akan rusak, dan Luming akan memuntahkan darah. Dengan sekilas bentuk tubuh, Luming datang ke kepala Kawasaki. Luming mengeluarkan pedang dan mengambil permata dingin dari kepalanya. Bab 3012. Permata itu sangat dingin, dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan. Kualitas permata ini sama sekali tidak lebih buruk dari klan Bingpo. Luming berbisik. Nak, dengan permata yang sangat dingin ini, kita dapat menetralkan sebagian energi inti bintang konstan, dan aku dapat dengan cepat memurnikan sebagian energi.
Cara mengukur kata. Yah, kamu bisa menyerapnya. Lu Mingdao. Kemudian, alis Lu Ming bersinar, dan formula itu terbang keluar, menyinari permata Zihan, yang menghilang dan diserap oleh formula tersebut. Setelah menyerap formulanya, dia terbang kembali ke lautan pengetahuan Lu Ming, menjadi tenang dan mulai memurnikan energi. Lu Ming melihatnya. Pertama-tama, matanya tertuju pada 9 pokok anggur. Pohon anggur Kawasaki dibiarkan secara alami, dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh adalah harta karun. Secara khusus, 9 tanaman merambat membuat mata Lu Ming panas. Sebelum perang, kekuatan 9 tanaman merambat, yang telah dilihat Lu Ming, tidak hanya sangat tangguh, tetapi juga penuh dengan hawa dingin yang mengerikan. Jika 9 tanaman merambat dimurnikan menjadi rantai es, apakah kekuatan rantai es akan meningkat pesat? Kekuatan rantai es memang bagus, tapi ada juga kelemahannya, yaitu kerentanan. Ketika berhadapan dengan praktisi pada tingkat yang sama, atau bahkan mereka yang 1 atau 2 atau 3 kali lebih tinggi, efeknya bagus. Namun, musuh yang dihadapi Lu Ming seringkali 4 atau 5 kali lebih tinggi darinya, dan rantai es mudah putus. Tetapi jika tongkat jenis ini dimurnikan ke dalamnya, kelemahan rantai es akan hilang, dan kekuatannya pasti akan melonjak. Lakukan apa yang kamu katakan. Namun, ada masalah. Lu Ming sakit kepala. Bagaimana dia bisa memotong tongkat itu? Lu Ming memutar mayat tanaman anggur Kawasaki beberapa kali. Matanya cerah. Kemudian dia mengeluarkan pedang dan memotongnya di tempat tongkat itu terhubung dengan akar kepalanya. Kepala pohon anggur, tidak terlalu keras, segera Lu Ming mengambil tongkat. Ini berat. Lu Ming mengambil tongkat itu dan melambaikannya sedikit. Tongkat itu berhembus di udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Ini sangat berat, apalagi ada embusan udara dingin dan latihan ke arah lengan Lu Ming. Lu Ming tidak terkejut tapi senang. Semakin misterius tongkatnya, semakin besar manfaatnya. Pada saat itu, Lu Ming duduk bersila, pikirannya bergerak, dan rantai es terbang keluar. Rantai es ini, pada awal memurnikan sekelompok cairan es dingin, yang paling kuat, Lu Ming pertama kali memurnikan tongkat menjadi rantai es ini. Jalankan skill rahasia rantai es menggeliat, dan benar-benar bertepatan dengan tongkat, lalu mulai disempurnakan. Tentu saja, tongkat jenis ini sangat keras, dan tidak mudah untuk memperbaikinya. Butuh Lu Ming setengah bulan untuk memperbaiki tongkat dan mengintegrasikannya ke dalam rantai es. Jantung berpikir bergerak, rantai es terbang seperti ular panjang. Mengi. Rantai es melecut di udara, membuat raungan yang mengerikan. Menyentuh. Rantai es yang memompa di tanah, getaran tanah, percikan puing, dipompa keluar dari selokan, sedalam beberapa meter. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Lu Ming cerah. Tahukah kamu, tanah di sini telah terkikis oleh udara dingin sepanjang tahun, dan sangat sulit untuk waktu yang lama. Namun, jika terkena rantai es, itu akan menyebabkan kerusakan besar. Namun, rantai es itu sendiri tidak ada hubungannya dengan itu. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pedang tingkat artefak kelas atas, dan memotong pedang dengan seluruh kekuatannya, dan memotongnya di rantai es. Kapan? Mars melesat kemana-mana, pedang berdengung dan bergetar, tapi tidak ada jejak di rantai es. Kegigihan, itu terlalu sulit. Itu sepenuhnya mewarisi karakteristik pokok anggur. Selama kamu memiliki kekuatan memanjat pohon anggur, tidak akan buruk sampai kamu mencapai puncak dunia. Cara mengukur kata. Lu Ming juga menunjukkan kegembiraan dan berkata, bagaimana proses pemurnian energi? Memurnikan energi, tentu saja, tidak dapat dicapai dalam semalam, tetapi itu juga telah disempurnakan, dan sekarang dapat ditransfer kepadamu. Cara mengukur kata. Tunggu sampai aku memurnikan semua tanaman merambat yang tersisa. Lu Mingdao. Selanjutnya, Lu Ming terus berjuang, menebang 8 tanaman merambat yang tersisa dan menyempurnakannya menjadi rantai esnya. Lu Ming menemukan bahwa rantai es yang tersisa lebih sulit diintegrasikan dengan rotan, dan waktu pengeluarannya juga lebih lambat. Dengan cara ini, Lu Ming menghabiskan 1 tahun penuh sebelum menyempurnakan 8 tanaman merambat yang tersisa ke dalam rantai es. Pikiran jantung bergerak, 9 rantai es beterbangan, udara mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Sekali lagi, 9 rantai es menghilang. Mudah digunakan. Dengan cara ini, kekuatan tempurku sedikit lebih meningkat. Lu Ming tersenyum. Sekarang, 9 rantai es itu sangat tangguh. Jika kamu masuk atau mundur, kamu juga bisa bertahan. Orang biasa tidak bisa menghancurkannya. Ini sangat meningkatkan energi penyelamatan Lu Ming. Lao Liang, sekarang, beri aku energi pemurnian. Lu Ming memberikan suara formula. Sekarang, saatnya untuk meningkatkan prestasi kamu. Bagus, perhatian. Bunyi rumus pengukur berbunyi, dan kemudian energi yang kuat dan murni muncul. Lu Ming keluar dengan lutut bersilang dan mulai menyerap energi ini untuk berlatih.
Jenis energi ini sangat murni sehingga Luming dapat dengan mudah memperbaikinya dan mengubahnya menjadi kekuatan sucinya sendiri. Di bidang ramuan, api dewa dari 5 jenis produk dan kekuatan ajaib telah tumbuh. Kelima jenis api itu, awalnya setara dengan dewa berat pertama, saat ini, dengan cepat menuju dewa tutup ganda. Beberapa hari kemudian, nyala 5 api suci tiba-tiba membumbung tinggi dan berhasil mengenai dewa surga ganda. Kenaikan terus berlanjut. 10 hari kemudian, 5 api suci kembali menghantam 3 alam surga dan Tuhan. Kecepatan ini sangat luar biasa. Ini setara dengan terobosan berkelanjutan Luming. Jika kamu berlatih secara normal, kamu pasti akan menghabiskan banyak waktu. Jika kamu menghabiskan ratusan tahun, kamu akan lebih sedikit. Jika kamu ribuan tahun, kamu akan dianggap normal. Ini adalah keuntungan dari formula kata. 5 api suci, masih dalam kenaikan, terus mendekati Dewa 4. Namun, saat naik ke puncak 3 dewa, tidak ada energi. Energi yang muncul dari formula dimurnikan. Lagi. Formula kata Luming untuk mengukur kata-kata ditonton dengan penuh semangat oleh Luming. Dalam setahun, dengan begitu banyak energi, kamu harus puas. Cara mengukur kata. Luming tidak bisa berkata apa-apa, tapi sudah waktunya untuk puas. Tanpa permata dingin, butuh ratusan tahun untuk memurnikan energi inti bintang konstan. Sekarang, itu bisa dicapai dalam setahun, dan Luming harus puas. Bab 3013. Namun, masih ada banyak energi dalam permata yang sangat dingin, dan itu dapat menetralkan energi dari banyak inti bintang konstan. Tunggu. Cara mengukur kata. Luming mengangguk dan langsung berlatih di sini. Ruang bawah tanah ini sangat terpencil, awalnya berada di area terlarang yang dingin, hampir tidak ada yang datang. Sejak Lanling pergi, tidak ada orang lain yang datang ke sini. Luming juga senang bisa bebas dan berkultivasi di sini. Ketika formula itu tidak memberinya energi, Luming terserap dalam seni rahasia. Ketika ada energi, Luming memurnikan energi tersebut. Setiap beberapa bulan, formula memberinya energi. Dengan cara ini, 2 tahun lagi telah berlalu. Luming telah berada di sini selama lebih dari 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, prestasi Luming meningkat pesat. Pada awalnya, kelima jenis kekuatan suci dinaikkan ke tingkat kekuatan yang mendominasi dan kekuatan pedang abadi. Kemudian, 9 jenis kekuatan suci menerobos bersama. Beberapa hari yang lalu, Luming berhasil menembus ke-5 tingkat dewa. Ke-9 kekuatan di tubuhnya menerobos ke-5 tingkat dewa, yang membuat kekuatan bertarung Luming melonjak. Dengan kekuatan bertarungku saat ini, seharusnya tidak sulit menghadapi pemuda berambut putih di awal. Luming bergumam dan diam-diam memperkirakan kekuatannya sendiri. Pemuda berambut putih itu, kultivasi adalah setengah langkah kondisi Raja Dewa, tingkat kebangkitan kekuatan ilahi, dalam 60% atau 70%. 3 tahun lalu, Luming bukan tandingannya. Tapi sekarang, Luming pasti akan mengalahkannya. Luming memperkirakan bahwa kekuatannya saat ini harus setara dengan setengah langkah di alam dewa, dan tingkat kebangkitan kekuatan dewa sekitar 80% atau lebih dari Tianjiao. Perbandingan kekuatan di sini mengacu pada Tianjiao, yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Tianjiao, yang tidak mengendalikan kekuatan sihir, tidak ada teori kebangkitan kekuatan ilahi. Namun, dibandingkan dengan keberadaan Lanling yang kuat, Luming diperkirakan tak terkalahkan. Keterampilan seranganku masih di level ke-7. Jika aku bisa menembus level ke-8, kekuatanku akan semakin kuat. Luming berpikir. Namun, kekuatan seperti itu, dalam kelompok ini ke dalam kota kuno bulan bintang Tianjiao di dalamnya, telah dianggap sebagai yang teratas. Lagi pula, hanya ada sedikit dari mereka yang terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Sayangnya, energi permata dingin telah habis, jika tidak maka akan terus berdampak. Luming berbisik, lalu menggelengkan kepalanya, tahu bahwa dia serakah. Kali ini, tidak hanya 5 jenis dewa lainnya yang dipromosikan, tetapi juga penanamannya berhasil menembus banyak hal, yang merupakan panen yang luar biasa. Kamu tahu, dia menerobos, tetapi 9 jenis kekuatan ilahi menerobos bersama. Energi yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Jika hanya 1 jenis energi yang dibudidayakan, promosinya akan lebih dari 1 ranah. Lebih dari 3 tahun telah terbuang sia-sia. Saatnya keluar dan berjalan-jalan. Tidak mudah untuk datang ke kota kuno Xingyue. Waktu tidak bisa disia-siakan begitu saja. Luming tersenyum dan pergi dari sini. Segera setelah itu, Luming turun ke tanah dan terbang keluar tempat yang dingin itu. Sangat sedikit orang yang datang ke daerah terlarang di Hanning. Luming terbang jauh-jauh dan tidak bertemu siapapun. Segera setelah itu, Luming meninggalkan area terlarang. Setelah meninggalkan ruang lingkup area terlarang, Luming mengeluarkan peta dan melihatnya. Peta ini
Tentu saja, diberikan kepadanya oleh Wu Zixiong. Segera, Lu Ming mengunci lokasi. Tebing Wanshan. Di peta, ada lingkaran besar di sekitar tempat yang ditandai dengan karakter hitam besar. Ini adalah tempat penting di kota kuno Xingyue. Wu Zixiong dan yang lainnya telah menyebutkan sebelumnya bahwa Lu Ming dapat pergi ke tebing Wanshan untuk berlatih saat dia bebas. Sebab, tempat ini bisa membantu orang membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Dikatakan bahwa di masa lalu, banyak orang terbangun dengan faktor kekuatan dewa asli di tebing Wanshan. Atau, beberapa orang kembali ke Kam Bintang setelah menanam tebing Wanshan, lalu terbangun ke faktor aslinya. Ini adalah tempat yang harus dikunjungi untuk memasuki kota kuno Xingyue. Beberapa tahun yang lalu, jika Lu Ming tidak mencari harta karun dan meningkatkan kekuatannya, itu sudah lama sekali. Tapi belum terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming mengikuti panduan peta dan menuju tebing Wanshan. 2 hari kemudian, Lu Ming datang ke tebing Wanshan. Tebing Wanshan adalah tebing. Tapi tebing ini sangat megah, setinggi puluhan ribu zang, di atas tebing, mengukir sebuah patung. Patung-patung itu, besar dan kecil, diukir dengan berbagai dewa yang berbeda. Beberapa ganas, beberapa bermartabat, beberapa menakutkan. Sekilas, tidak kurang dari 10.000 kursi. Dikatakan bahwa patung-patung itu semuanya adalah dewa primitif. Tapi di langit di luar tebing Wanshan, ada platform batu yang melayang di udara. Platform batu ini sangat besar. Masing-masing memiliki panjang dan lebar 10 mil. Dari tinggi ke rendah, dari jauh ke dekat, mereka seperti tangga yang digantung di udara. Di atas platform batu ini, ada sosok yang duduk bersila. Di setiap platform batu, hanya ada satu sosok. Ada juga banyak sosok, berdiri di kehampaan di luar platform batu, menonton dari jauh. Banyak Lu Ming mengabaikan Lu Ming. Meskipun Lu Ming melewati gerbang Tianmen dan membuatnya dikenal banyak orang, prestasinya sangat rendah, dan orang-orang ini tidak memperhatikannya. Lu Ming tidak peduli, dan melihat ke depan. Setiap platform batu, ada orang yang duduk bersila, dan orang ini, ada lapisan penutup cahaya, menutupi orang ini. Kok tiap platform batu cuma ada satu orang? Apa orang lain gak bisa naik ke sana? Lu Ming bertanya pada seorang pemuda di tepi yang terlihat lebih sederhana dan jujur. Apakah kamu baru saja di sini? Pemuda sederhana dan jujur itu meliriknya. Ya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Menurut legenda, platform batu semacam ini digunakan oleh para dewa kuno di masa-masa awal Istana Surgawi untuk mengamati praktik tebing Wanshan. Dewa-dewa kuno berukuran sangat besar, jadi platform batu ini sangat besar. Dan setiap platform batu hanya dapat menampung satu orang pada satu waktu. Jika ada lebih banyak orang, mereka akan terpental. Pemuda yang sederhana dan jujur menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada satu orang di setiap platform batu. Peron batu ditempati oleh mereka, dan kita yang nantinya tidak punya kesempatan. Lu Ming bertanya lagi. Tentu saja ada peluang, tapi semua tergantung pada kekuatan untuk diperjuangkan. Jalan pemuda yang sederhana dan jujur. Mengandalkan kekuatan, bagaimana menurutmu? Tanya Lu Ming. Pada hari-hari awal era Tiamong, platform batu ini sangat dilarang. Jika seseorang berlatih di atas platform batu sesuai dengan aturan tertentu, dia akan dilindungi oleh susunan platform batu. Pria muda yang jujur itu menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Semua orang di platform batu memiliki lapisan pelindung cahaya, yang merupakan kekuatan perlindungan susunan besar. Dengan perlindungan susunan besar, kamu dapat berkultivasi dengan nyaman, dan orang lain tidak dapat menyerang. Namun, perlindungan ini memiliki jangka waktu. Setelah 3 bulan, perlindungan semacam ini akan hilang. Tentu saja, waktu menghilangnya sangat singkat, hanya 1 hari. Setelah sehari, sederetan perlindungan yang hebat akan muncul lagi. Jadi, hari ini adalah waktunya untuk memperebutkan platform batu. Jalan pemuda yang sederhana dan jujur. Bab 3014. Mendengar penjelasan pemuda yang sederhana dan jujur, Lu Ming mungkin mengerti aturan latihan di sini. Di setiap platform batu, saat berlatih, ada susunan besar yang harus dilindungi selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, perlindungan akan hilang selama 1 hari. Pada hari ini, orang lain dapat bersaing satu sama lain di atas panggung batu. Jika ada yang mengalahkan orang di platform batu, mereka dapat saling menggantikan dan berlatih di platform batu selama 3 bulan. Dengan kata lain, di platform batu, kamu harus menerima tantangan setiap 3 bulan. Jika kamu bisa mengalahkan penantang, kamu bisa terus berlatih. Semakin tinggi platform batu dan semakin dekat ke tebing Wanshan, semakin baik efek kultivasinya. Oleh karena itu, kamu juga bisa menantangnya. Namun, semakin banyak orang berada di atas platform batu, semakin kuat kekuatan mereka. Kekuatan adalah, orang biasa bukanlah saingan sama sekali.
Pria muda yang sederhana dan jujur itu menjelaskan. Luming mengangguk dan matanya tertuju pada platform batu paling atas. Di bagian atas, yang paling dekat dengan tebing Wanshan, terdapat 3 platform batu dengan 3 sosok duduk di atasnya. Itu dia. Salah satunya, Luming, tahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 orang paling arogan yang telah melewati gerbang surga karena dia telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Dua lainnya, meskipun mereka tidak membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, juga sangat mencengangkan dalam perkiraan kekuatan mereka. Kemudian, mata Luming bergerak ke bawah. Dia menemukan ada 108 platform batu, beberapa di antaranya memiliki kenalan dengan Luming. Keluarga Qin, keluarga Jin. Ada cahaya dingin di mata Luming. Di beberapa platform batu, orang-orang yang duduk di atas meja adalah orang-orang dari keluarga Qin yang ingin membunuh Luming sebelumnya. Selain itu, keluarga Jin juga memiliki kenalan. Jin Xing adalah salah satunya. Mereka semua ada di sana, haha. Luming mencibir dan suaranya dingin. Ngomong-ngomong, Kak, berapa lama semua orang bisa berlatih? Luming bertanya lagi. Semua orang bisa berlatih selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, mereka tidak bisa naik, kecuali mereka datang lain kali. Pria muda yang jujur itu menjelaskan. Luming mengangguk. Tidak heran beberapa Tianjiao teratas tidak ada di sini. Masuk akal untuk mengatakan bahwa di tempat-tempat seperti itu, Tianjiao itu tidak boleh dilewatkan. Tampaknya beberapa Tianjiao telah berlatih selama 3 tahun, dan beberapa Tianjiao mungkin tidak terburu-buru. Lagi pula, mereka bisa tinggal di kota kuno Xingyue selama 10 tahun. Kerumunan berdiri dalam kehampaan dan menunggu dengan tenang. Banyak orang siap bertarung kapan saja. Total hanya ada 108 platform batu, tetapi ada ribuan orang di sini. Sekalipun setiap orang hanya bisa berlatih selama 3 tahun, masih banyak orang yang tidak bisa berlatih. Jika mereka ingin berlatih, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka untuk bersaing. Segera, hari itu berlalu. Seseorang jatuh tempo 3 bulan. Tiba-tiba, seseorang membuka mulutnya dan matanya berbinar. Mata banyak orang tertuju pada barisan bawah seorang pemuda dengan sisik di alisnya. Orang-orang dari keluarga Qin, kebetulan sekali. Aku akan mengambil posisi ini. Luming berbisik. Pada saat ini, topeng Tianjiao Qin tiba-tiba dipenuhi cahaya. Ketika cahaya mencapai ekstrim, dengan cepat memudar. Kemudian, keluarga Qin Tianjiao membuka matanya. Pada saat yang sama, setidaknya 100 sosok bergegas menuju platform batu. Platform batu ini, aku menginginkannya. Apa yang kamu? Pergilah, tantangan ini milikku. Milikku. Satu demi satu gemuruh, dan kemudian cahaya terang memenuhi udara. Ratusan orang bertarung sengit di udara. Semua orang ingin menginjak platform dan mendapatkan kualifikasi untuk menantang. Siapapun yang pertama menginjak platform batu memiliki kualifikasi untuk menantang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam kehampaan, raungan tak henti-hentinya membunyikan suara ledakan yang mengerikan, setiap jenis cahaya ilahi, setiap jenis serangan, dalam tabrakan yang tak henti-hentinya. Namun, anak-anak muda yang sedang berlatih di atas panggung batu itu sepertinya tidak memiliki perasaan sama sekali. Jelas, pelindung cahaya yang dibentuk oleh susunan besar melindungi mereka dari getaran eksternal. Dengan cara ini, mereka dapat berlatih dengan damai tanpa diganggu oleh dunia luar. Sebanyak ratusan konfrontasi sengit Tianjiao, untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa menginjak platform batu. Karena jika ada yang mendekati platform batu, mereka akan diserang oleh orang lain. Ah! Jeritan terdengar. Tianjiao ingin bergegas ke platform batu dan diserang oleh orang lain. Lusinan cahaya ilahi menenggelamkan Tianjiao. Setelah teriakan itu, Tianjiao menghilang dan tidak ada yang tersisa. Pertempuran berlanjut, dengan cedera dan penarikan diri. Sisanya tidak melakukannya karena beberapa dari mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk bersaing. Platform batu ini, aku menginginkannya. Pada saat ini, mulut Luming ditutupi dengan senyuman, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak, seperti lampu listrik, dan bergegas menuju platform batu. Kecepatannya luar biasa, mendekati platform batu dengan cepat. Namun, yang lain juga menemukan Luming. Mencari kematian. Keluar dari sini. Banyak orang bergerak. Dalam sekejap, ada puluhan cahaya ilahi, membunuh Luming. 9 hari Kunpeng. Luming bergumam dan menunjukkan keterampilan Kunpeng selama 9 hari. Kekuatannya diringkas menjadi Kunpeng dengan satu kipas sayap. Tubuhnya tiba-tiba berakselerasi dan menghindari serangan. Saat berikutnya, tubuhnya jatuh di atas platform batu. Seberapa cepat? Banyak orang di hati Lin, hanya sesaat, mereka sebenarnya tidak punya waktu untuk bergerak. Belakangan, banyak orang menghela nafas, sepertinya platform batu ini tidak ada bagiannya. Begitu seseorang menginjakkan kaki di platform batu, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk bersaing.
Melihat Luming menginjak platform batu, pertempuran di udara berhenti, dan mata tertuju pada Luming. Menginjak platform batu hanyalah langkah pertama. Jika kamu ingin mendapatkan kualifikasi berlatih di atas platform batu, kamu harus mengalahkan praktisi sebelumnya. Kecuali jika pihak lain menarik diri secara otomatis setelah lewat waktu 3 tahun. Luming, ini kamu. Tian Jiao dari keluarga Qin memandang Luming dengan sedikit kedinginan. Tentu saja ini aku. Akun yang kamu bunuh pada hari itu juga harus dihitung. Luming berkata dengan dingin. Menurutmu, hehe, terserah kamu. Tian Jiao Qin mencibir, dipenuhi dengan napas yang kuat. Tuhan 9. Kultivasi Tian Jiao keluarga Qin adalah Dewa Surga ke-9, dan kali ini, dia telah berlatih di platform batu ini selama setengah tahun, dan tingkat kebangkitan kekuatan ilahi telah meningkat pesat, mencapai 50%. Luming, apakah kamu ingin menetap dengannya? Pengadilan kematian. Ledakan. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Satu langkah keluar, napas besar naik. Semua kekuatan di tubuhnya meledak, dan kekuatan suci di permukaan tubuhnya melonjak dan terbakar seperti nyala api. Kemudian, itu adalah 4 kali pemicu kekuatan tempur. Namun, Luming tidak menampilkan semangat kuno. Dengan kultivasi Luming saat ini, kita dapat menangani Dewa 9, dan tingkat kebangkitan kekuatan ilahi adalah 50% dari Tian Jiao, jadi kita tidak membutuhkan tubuh roh kuno. Nafas yang mengerikan, seperti gunung dan laut, mengalir ke arah satu sama lain. Murid di sisi lain tiba-tiba menatap besar, berseru, nafasmu, bagaimana mungkin? Pemuda keluarga Qin ketakutan. Bagaimana bisa seorang pria dengan 5 dewa merasa begitu mengerikan? Bab 3015. Di tubuh Luming, kekuatan sucinya melonjak dan mendidih, dan gelombang kejut mengalir ke segala arah. Momentumnya begitu kuat sehingga tidak hanya Tian Jiao dari keluarga Qin mendapat kejutan besar, tetapi juga orang lain di sekitarnya tidak bisa tidak menatap. Momentum seperti itu, lebih dari 9 berat dewa keluarga Qin Tian Jiao. Rantai es. Luming berbisik bahwa 9 rantai es keluar dari dirinya. 7 luka tinju. Pada saat ini, keluarga Qin Tian Jiao akhirnya bereaksi. Dia mengaum, tubuhnya bersinar dan mengepalkan tinju. Segel tinju besar, sebesar gunung, menekan ke arah Luming. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 3 dari rantai es saling memukul segel kepalan tangan, dan segel itu bergetar dan meledak. Namun, tidak ada yang salah dengan rantai es itu. Setelah memurnikan 9 tanaman anggur es Wancuan, rantai es menjadi sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan oleh pihak lain. 6 rantai es lainnya terbang ke depan dan terus membunuh Tian Jiao dari keluarga Qin. Wajah keluarga Qin Tian Jiao sangat berubah, dan kekuatannya pecah secara menyeluruh. Dia bahkan melukai dirinya sendiri dan memuntahkan darah ke mulutnya, yang meningkatkan kekuatan tinju 7 luka. Ledakan, ledakan. Dia terus meniup beberapa pukulan, mencoba memutus rantai es. Namun, setelah tabrakan antara rantai es dan segel, itu hanya tembakan kecil, yang mengubah arah, dan kemudian terus membunuh Tian Jiao dari keluarga Qin. BR lebih besar dari. Rantai dingin Qin dibungkus secara langsung. Rasa dingin yang mengerikan menyelimuti keluarga Qin Tian Jiao. Lapisan es segera muncul di tubuh Tian Jiao, membuatnya tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Keluarga Qin ketakutan setengah mati dan meraung. Di luar platform batu, orang lain juga menganga, tampang demensia. Itu akhirnya. Dengan hanya beberapa langkah, Tian Jiao dari keluarga Qin dikalahkan. Apakah itu terlalu cepat? Sungguh keterampilan rahasia yang kuat, keterampilan rahasia Luming, kekuatannya luar biasa. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu luar biasa. Hanya saja dia bisa melewati Tianmen. Banyak orang mendesah. Aku ingin membunuhku sebelumnya, tapi sekarang aku mohon belas kasihan. Apakah mungkin? Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan hatinya tergerak. Rantai dingin, seperti senjata tajam, menusuk alis pihak lain. Puff. Alis pihak lain ditusuk, berjuang untuk sementara waktu, dan benar-benar jatuh. Kemudian, rantai es, tubuh pihak lain, terlempar keluar dari platform batu. Setelah menyelesaikan masalah Tian Jiao Qin, Luming duduk bersila dan diam-diam menunggu hari berlalu. Hanya ada satu kesempatan untuk menantang. Jika Luming berhasil dalam tantangan tersebut, yang lain tidak dapat terus menantang. Jika ingin menantang, mereka hanya bisa menunggu selama 3 bulan untuk menantang lagi. Segera, suatu hari tiba, ada tirai tipis di peron batu, yang menutupi Luming. Saat ini, Luming dalam kegelapan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Luming merasakan raungan yang mengerikan datang dari luar, dan dunia berguncang hebat. Luming dengan cepat membuka matanya dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Ada sekelompok raksasa yang bertarung di langit berbintang. Disebut raksasa, itu karena ukurannya terlalu besar. Setiap raksasa,
berdiri di langit berbintang alam semesta, sangat besar dan menakjubkan. Tinju lebih besar dari planet. Dewa kuno, atau dewa primitif. Jantung Luming berdetak kencang. Ini semua adalah dewa primitif. Sekelompok dewa primitif bertarung dengan sengit. Langit alam semesta mendidih. Bintang-bintang berjatuhan seperti meteor dan bintang-bintang meledak seperti kembang api. Hancurkan langit dan hancurkan bumi. Ini adalah kehancuran nyata langit dan bumi. Dalam perang ini, sungai bintang akan segera dihancurkan. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah Luming berubah dengan liar. Karena dia melihat kekuatan ilahi dan bergegas ke arahnya. Kekuatan ilahi ini penuh dengan rasa kuno di zaman kuno. Setelah membangkitkan faktor asal dari kekuatan ilahi, itu agak mirip dengan jenis nafas ini, tetapi ada celah 1008.000 li yang merupakan celah penting. Itu adalah kekuatan asli yang mengendalikannya. Jantung Luming melompat ke tenggorokannya. Dia tegang. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Apakah aku akan jatuh di sini? Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Kekuatan suci itu membuatnya merasa tidak enak. Jika dia dipukul, tidak akan ada residu yang tersisa. Jangan bilang itu dia. Bahkan jika itu adalah puncak dari Raja Dewa atau karakter di atas Raja Dewa, menghadapi kekuatan ilahi seperti itu pasti pembunuhan kedua. Kecepatan kekuatan sihir itu terlalu cepat. Luming hanya mengubah beberapa pemikiran, dan kekuatan membombardirnya. Namun, Luming tidak merasakan sama sekali. Ya. Luming melihat dirinya sendiri, menyentuh dirinya sendiri, dan tidak menemukan apapun. Seolah-olah dia transparan, dan kekuatan ilahi mengalir ke seluruh tubuhnya dan membombardir sebuah planet besar di kejauhan, yang meledak dengan keras. Tidak apa-apa, apakah ini ilusi? Luming menelan ludahnya dan menghela nafas lega. Selanjutnya, dia mengamati dengan hati-hati, dan benar saja, semua ini adalah ilusi, tidak benar, mungkin proyeksi dari tahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Kemudian, Luming memikirkan para dewa di tebing Wanshan. Mungkin mereka diproyeksikan keluar. Namun, fluktuasi kekuatan dewa ini sebenarnya dapat merasakan bahwa dewa primitif yang berbeda mengendalikan kekuatan yang berbeda. Luming mengamati dengan hati-hati dan matanya cerah. Kekuatan primitif ini mengendalikan kekuatan asli yang berbeda, dan banyak di antaranya mungkin berevolusi darinya. Jika kamu dapat menemukan kekuatan ilahi asli yang mirip dengan kekuatan ilahi yang kamu kendalikan, kamu pasti akan mendapat panen besar jika kamu memahaminya dengan cermat. Tidak heran jika di sini, pemahaman kekuatan ketuhanan sendiri memiliki efek yang besar, bahkan dapat menggunakannya untuk membangkitkan faktor kekuatan ketuhanan yang asli. Aku mengendalikan 7 jenis keajaiban dan kekuatan. Yang mana yang lebih baik untuk dipraktikkan terlebih dahulu? Lebih baik mengolah kekuatan tuannya terlebih dahulu. Pada akhirnya, Luming memutuskan untuk berlatih dan menguasai kekuatan dewa terlebih dahulu. Itu adalah kekuatan ilahi pertama yang dia kendalikan dan pemahaman yang paling mendalam. Pasti lebih mudah untuk berlatih. Namun, hal pertama yang harus diketahui adalah menemukan kekuatan kendali ilahi yang asli, yaitu Tuhan yang asli dengan asal yang sama dengan kekuatan yang mendominasi. Pergi. Luming mencoba bergerak, tubuhnya terbang keluar dari pikirannya. Kecepatannya tidak terbayangkan. Namun, tubuh Luming sangat ganas, dan tidak ada tandingannya. Itulah kekuatan asli matahari. Luming melihat kekuatan dewa primitif, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan, yang bahkan lebih cemerlang dari bintang-bintang. Dia menjadi gila dan langsung mengambil bintang sebagai senjata dan melemparkannya ke arah musuhnya. Itu adalah kekacauan yang mengerikan. Dewa primitif ini, yang dikendalikan oleh kekuatan dewa, mirip dengan kekuatan dewa asli matahari. Luming juga mengendalikan tenaga surya. Lebih baik menemukan kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi terlebih dahulu. Luming menahan hatinya dan terus mencari. Terima kasih sudah subscribe Penatua.